Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama podcast RTH-TML, Rumah Terapi dan Homeschool Total Mind Learning. Di setiap seri daripada podcast kami selalu menyajikan, menampilkan figur-figur inspiratif terkait dengan dunia autisme. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan edukasi dan inspirasi, utamanya untuk ayah bunda nih, ya, supaya tahu bagaimana caranya memberikan terapi dan edukasi buat anaknya di rumah. Jadi nggak ada alasan lagi, nggak bisa, atau nggak ada waktu, nggak ada duit, dan lain-lain. Ya, semua orang bisa meningkatkan kualitas hidupnya sebagai seorang ABK, ya, dan kekhususan autisme. Dan kali ini kita tidak sendiri. Kita ditemani oleh seorang ibu yang Sri Kandi Autisme Indonesia. Mantap, tepuk tangan dong. Namanya adalah Ibu Cika. Ya, Ibu Cika ini aktif di berbagai grup, ya. Jadi ada di grup empati, Ibu, ya. Ada di grup WA grup juga di Aussie, ya, dan berbagai grup lain. Nah, mungkin Bu Cika bisa memperkenalkan diri. Oh, ngomong-ngomong Bu Cika, sebelum saya kelewatan, saat ini sesi kita, podcast kita sudah di live stream, ada di YouTube, ada di IG, ada di WhatsApp, dan juga ada di TikTok. Jadi, semua sosial media kita aktifkan. Oh, TikTok punya ya sekarang ya? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Bu Cika. Ya. Oke, Bu Cika, silakan memperkenalkan dirinya. Ya. Bu Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, dan kalau yang tim TML udah sebagian kenal nih. Ya, saya Cika Wikasari, orang tua dari Kairana di Kamejen. Biasa dipanggil Keke, dengan ASD. Didiagnosa umur 1 tahun 8 bulan, sekarang anaknya udah 12 tahun. Oktober sekarang nih 12 tahun. 12 tahun. Ya, kelas 5 SD. Harusnya kelas 6, tapi masuk SD-nya sengaja di usia 8 tahun gitu. Oke. Dan sekarang anaknya sekolah, tapi saya hybrid sama terapi di rumah dan homeschooling di rumah juga. Jadi hybrid ya, antara sekolah, terapi di rumah sama terapi di luar. Oke. Jadi demikian Ayah Bunda perkenalan singkat dari Ibu Cika, ya, termasuk Bapak Ibu yang hadir di Studio 3 RCTI Kebonjeruk Jakarta. Ya. Ya. Jadi kita akan berbincang bersama Ibu Cika, ya, pembicaraan yang sersan, ya, serius tapi santai terkait dengan autisme. Dan buat ayah bunda dimanapun Anda berada yang aktif melalui YouTube, lalu IG, dan berbagai sosial media lainnya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, bisa langsung bertanya secara online, atau bisa dikirim chatnya, ya. Kita ada chatnya, Bu? Ada. Ada, ya? Di mana itu kita bukanya? Di Instagram, di YouTube, di grup. Oh ya, nanti akan dibacakan, baik di Instagram, di YouTube, dan lain-lain. Oke, Bu Cika, kita ngobrol-ngobrol santai nih sambil kita ngopi. Tapi deg-degan kalau ditanya Pak Yohan, Mas. Waduh, jangan, Bu. Harusnya tadi belajar dulu sama Bu. Udah kayak sidang skripsi. Oke, Bu Cika bisa cerita sedikit nggak seperti apa sih kondisi daripada si Keke? Kapan Bu Cika pertama kali mendapati, ya kan, kondisi autismenya daripada Keke? Silakan Bu Cika. Oke, agak panjang, nggak apa-apa kali ya. Apa-apa, Bu. Gitu. Jadi awalnya itu yang kalau saya emang karena saya itu anak pertama, saya nggak ngerti. Jadi mungkin agak cuek juga, saya orangnya nggak yang lebay gitu ya. Maksudnya saya nggak yang overthinkingan waktu dulu tuh. Nah, karena saya kerja, ibu saya yang lihat gitu kalau anak ini ada sesuatu yang beda gitu ya, umur setahun lebih, kok dia belum jalan, masih duduk gitu ya. Terus ada sesuatu lah yang lain. Akhirnya ibu saya bilang, saya kerja waktu itu, ini harus bawa ke dokter katanya. Itu 1 tahun 8 bulan ya. Bawa aja, saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau memperlihatkan panik, karena saya melihat ibu saya juga orangnya overthinkingan gitu. Jadi kan untuk nyimbangin gitu. Dibawa sama ibu saya ke Hermina waktu itu di Bandung. Saya nggak tahu ya, lupa dokter siapa. Cuma yang saya tahu di sana dokter kembangnya ada dokter Meta kan. Ini ada sesuatu katanya, bukan hanya nggak bisa jalan, tapi kita observasi. Jadi dari 1 tahun 8 bulan tuh belum tegak gitu, ini anak tuh kenapa gitu kan. Nah di Hermina cuma sebentar, karena waktu itu lagi musim apa dulu tuh yang
pelecehan-pelecehan gitulah ya. Nah ibu saya takut gitu karena waktu itu terapisnya banyaknya laki-laki. Padahal sih nggak apa-apa ya, tapi namanya ibu saya overthinking kan gitu kan. Dibawa dipindahin waktu itu ke Tanaya namanya ya. Di sana sama dokter dibilang ini suspeknya ke arah autis, tapi kita intervensi dulu katanya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Gitu. Nah dari situ memang saya nyoba-nyoba ke banyak tempat. Beda-beda memang ya. Yang autis bilang ada, yang kebanyakan memang autis. Usia Ada berapa? yang, Usia berapa ini? di Tanaya itu kan dia terapis tahun, berarti itu dia berarti udah hampir mau 3 tahun ya. Nah, cuman ada di salah satu dokter syaraf anak di Bandung yang mengatakan dia tuh GBE, GBE, cuman dia lagi mengamati apakah ada disleksia gitu ya. Nah, karena jauh jaraknya, anak saya sakit-sakitan, saya pindahkan gitu. Cuma dari beberapa tempat kebanyakannya autis kan mengarahnya. Kayak kan juga ada muter-muter, ada apa namanya gerakan yang tidak perlu, yang diulang gitu ya, kayak flapping dan lain-lain gitu. Kalau flapping malah munculnya itu setelah muter-muter ya. Dulu muter-muter dulu tapi nggak lama durasinya gitu. Nah, yang pertama kali benar-benar mencurigai itu setelah anak saya usia 3 tahunan ya, itu sepupu saya yang dia dokter gitu. Ini kayaknya autis deh teh. Gitu. Akhirnya sempat nggak terapi itu pas usia 3 tahun lebih, cuma sekolah sampai 4 tahun. Nah ini banyak sampai 6 tahun malah. Jadi dari mau 4 tahun ke 6 tahun gitu. Udah terapi 2 tahun ya. Terus selama 2 tahun itu tantrum terus gitu. Akhirnya bawa ke psikolog, di terapi, disekolahin lagi, di sekolah inklusi, dan di sekolah ini waktu itu udah TKB, sekolahnya bilang, Bu, ini saya belum bener-bener belum tahu nih itu autis apa gimana gitu, nggak ada yang menegakkan lagi karena waktu itu fokusnya udah intervensi aja gitu kan. Nah, terus Bu ini secara perilaku sih udah oke katanya, untuk ukuran dia TK gitu. Tapi gerbang utamanya sensori integrasinya belum bagus katanya gitu. Akhirnya padahal sebelum itu dari usia 4 tahun gitu dia sempat SI juga di Hermina lagi, balik lagi ke Hermina kan. Jadi usia 7 tahun itu baru dirujuklah sama psikolog ke Pak Aji itu yang pernah Pak Evan kenalkan. Saya tanya di situ, Pak Aji, ini apa ya? Gitu. Saya baru nanya ke Pak Aji setelah 7 tahun ya. Sebenarnya apa sih anak saya gitu? Ya ke arah autis katanya gitu. Ya memang autis gitu. Tapi udahlah Bu katanya jangan fokus ke diagnosa, kita intervensi aja gitu. Jadi ya mulailah SI yang benar-benar saya benar-benar lakukan tuh sama beliau, karena dulu saya nggak paham ya kalau saya pikir tuh terapi tuh bisa pilih gitu loh Pak. Saya mau BP aja deh gitu, saya mau TW aja gitu, saya nggak paham. Tapi ternyata SI, BT, TW itu satu rangkaian yang harus dilakukan gitu. Saya baru pahamnya pas saya ketemu Pak Aji gitu. Jadi dari situ rangkaiannya dilakukan, alhamdulillah gitu. Jadi sekarang sudah banyak perkembangan dari kondisi sebelumnya ya Bu ya? Oh iya, alhamdulillah banget. Malah pernah ada ya, saya baru keluar dari ruangan Pak Haji tuh, ada ibu-ibu yang anaknya kayaknya autis juga ya. Terus kayaknya nyapa gitu. Nyapa, saya keluar, ibunya, Bu anaknya kenapa? Katanya gitu. Oh anak saya autis. Masa sih? Kelihatan gitu. Iya anak saya autis gitu. Mungkin dia nggak aja gitu. Sampai nggak kelihatan loh Bu Eni. Itu sampai tapi sebenarnya sih kelihatan. Cuman mungkin dia awal ketemu, mungkin dia bandingannya sama anaknya mungkin ya, yang non verbal gitu mungkin ya. Kayak kan nyapa. Si Keke ini kelihatan atau nggak jadinya? Kalau nggak kelihatan hantu dong Pak. Iya. Nah maksudnya artiannya ketika ibu-ibunya berbicara dengan Keke, nampak sekali bahwa ketika saya pikir anaknya nggak autis, berarti kan artinya ciri-ciri autisme itu nggak ada di situ gitu kan. Dia memang waktu itu nyapa kan, mamanya siapa katanya, kesini pakai apa gitu, dia udah nanya gitu, dia nyapa gitu kan. Nyapa duluan loh itu. Nyapa duluan. Kalau Keke udah mulai malah sekarang nyapa duluan yang lagi kita arahin gitu.
karena terlalu ramah gitu, semua disapa, semua di ini gitu, nyapa duluan. Terus Manis ya. komunikasinya juga udah mulai kan, dia masih kaku tapi udah ada sedikit ekspresi gitu, udah ada, walaupun ekspresinya agak kaku tapi ya kayak mau minum nggak ah, udah mulai ada gini enggak ah gitu. Jadi udah mulai ada gerakan-gerakan yang nggak terlalu kaku gitu, udah mulai ada itu. Ada ekspresi lah ya. Itu juga awalnya kan usia 8 tahun pas SD itu, saya emang waktu itu kan saya masih belum paham gitu waktu itu usia 8 tahun tuh, walaupun udah ada pemahaman sedikit dari Pak Aji tentang sensori integrasi itu, tapi kan belum menyeluruh gitu ya. Keke tuh dari pas TK ke SD kelihatan gitu, sempat kayaknya stres, jadi sempat komunikasinya sempat bukan hilang ya, dia lebih menonjolkan stresnya daripada kemampuannya gitu. Karena mungkin SD sama TK beda gitu ya, beda kondisi gitu kan. Saya nggak aware sama itu. Terus dianya sakit-sakitan juga kan, waktu itu kesehatannya sering terganggu. Terus COVID kan. Nah pas COVID ini yang saya jadi memutuskan untuk ada home schooling di rumah tuh pas COVID. Pas COVID ya? kan, iya pas banget kan. Banyak yang WFH betul ya? Iya. Ya. Oke Bu Cika, jadi menarik sekali mendengar ceritanya si Keke ini. Artinya ciri-ciri autisme yang Bu Cika dapatkan di awal-awal apa sih, kalau seumpamanya bisa di-share sedikit? Saya pernah share ke Bu Emi ya video ya. Malah waktu usia, kenapa saya nggak denial loh gitu. Cuma saya yang masa sih gitu ya, karena dia kan ada respon. Yeah. Dia kan saya tanya, memang artikulasi kata-kata kaku ya. Yeah. Tapi dia ke saya ada tatap mata ngelihat gitu. Okay? Oh ada tatap matanya ada ya? Pada saat di video itu ada, tapi pada saat tanya aja gitu. Malah kalau pas dipanggil tuh dia noleh gitu. Ada nolehnya waktu umur 3 tahun itu. Semakin kesini durasi menolehnya semakin berkurang. Tapi saya nggak bilang itu regresi, karena gini, kan semakin dia tumbuh tuh kan dia aware ya, aware sama lingkungan. Nah mungkin ke distraksi gitu. Dia lihat mainan, terlalu fokus sama mainan itu, sehingga dipanggil dia jadi nggak noleh lagi gitu ya. Nah itu yang bikin sepupu saya bilang, ini kayaknya autis dia teh gitu. Nah jadi pas tapi saya nggak denial, saya makanya kadang kalau ada yang cerita gitu ya terus denial, kok saya yang agak lain apa gimana ya, kok saya nggak kepikiran buat kaget, ngurung diri gitu, enggak. Kalau ayahnya Kay juga sama? Kalau ayah Kay denialnya itu lebih ke menganggap mungkin saya lebay gitu. Wah gitu. Wah kok ini nanti juga ngomong. Malah waktu itu sempat nyuruh ke tukang pijit. Tukang pijit? Kita urut aja katanya. Itu teman aku juga anaknya udah diurut katanya. Bisa ngomong katanya gitu. Gimana sih saya bilang gitu. Refleksi atau gimana? Alternatif. Ini menarik loh ya, ayah bunda sekalian. Mungkin ada yang mau share juga di kolom komentar ya kan, apa ayah bunda ada punya pengalaman Beckham gitu ya untuk menyembuhkan autisme. Dia dipijit katanya gitu ya. Terus ini bukan nggak sesimpel itu. Maksudnya memang ada anak-anak mungkin yang ada keterlambatan bicara gitu ya. Bukan speech delay, tapi biasalah orang tua dulu juga pernah ada yang bilang anaknya telat ngomong gitu ya. Tapi bukan itu gitu, ini ada hal lain gitu. Karena kalau suami kan dulu jauh ya, seminggu sekali ketemunya. Sekali ketemu juga kadang dia istirahat, lebih banyak tidur gitu karena di Jakarta kan kerjanya capek gitu. Jadi jarang benar-benar memahami gitu. Pas saya hamil anak kedua, dia baru megang 1 minggu, waktu itu saya minta tolong dia cuti, baru mungkin merasakan gitu. Sampai dia bilang, kamu kalau kata Sunda mau uyuhan ya, uyuhan tuh ya gitu ya. Ih kamu bisa ya gitu bertahun-tahun pegang anak ini, aku 1 minggu dia udah terjun lagi sofa kok anaknya tidur terus dia yang udah bilang. Nah itu kan terasa, saya bilang gitu. Ini tuh butuh diterapi. Dulu dia saking denialnya nggak mau biayain gitu. Jadi anggapnya saya lebay gitu kan. Akhirnya ke psikolog. Akhirnya ke psikolog. Dia yang dikasih tahu sama psikolognya, yang dinasihatin gitu.
itu anak butuh intervensi, butuh ini. Di terapi itu sampai suami saya resign loh, saking udah nerimanya tuh sampai resign kerja. Oh ya. Iya, resign kerja. Kita cari uangnya jualan aja katanya gitu kan. Resign kerja. Wah, itu perjuangan banget, Pak. Wah, punya anak 2 yang saya masih bayi, masih kecil. Terus suami kerjanya udah keluar kerja gitu kan. Di Sangat psikolog. ini ya. Iya, di psikolog aja sekali datang itu udah hampir mau 200.000 kan gitu kan. Dan itu Keke itu 1 minggu full terapi, di psikolognya 2 kali, di terapi renang 1 kali, SI 2 kali, TW 2 kali gitu. Cukup intensif juga ya. Iya, karena saya gini, saya nggak bener nerapiin dia waktu dia di bawah 7 tahun kan, bolong-bolong. Dia 2 tahun nggak saya terapi, yang ayahnya denial itu kan. Terus akhirnya dikejarnya pas usia 7 tahun. Dikejarnya usia 7 tahun. Tapi saya kagum loh sama Keke, kuat dia. Padahal dia sakit-sakitan ya. Tapi dia jalanin itu sampai ketiduran di ruang tunggu. Oh ya. Iya, sampai anaknya tuh sama suami difotoin, mungkin dia lelah katanya gitu. Sampai diiniin. Lalu sih sebenarnya yang berjuang mati-matian bukan kami, Kekenya sih. Mau ngejar itu gitu, mau ngejar kesalahan orang tuanya yang nggak mengintervensi sejak awal gitu. Tuh ayah bunda dimanapun Anda berada, ini sangat inspiratif sekali ya. Ternyata ayahnya Kay sampai berhenti kerja dan mulai menjadi suatu cerita yang sangat inspiratif, mulai mencari kerja dengan berjualan. Dari kerja loh sebenarnya. Jadi yang jualan ayam kampung organik ibu ya? Tapi suami saya sempat ini loh, ngebangun, tapi yang jualan bukan suami saya, mertua saya itu loh. Sayuran organik loh. Oh iya. Sayuran organiknya. Harus seperti. Nah, oke. Jadi ayah bunda dimanapun berada, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ya chat atau mau menyampaikan langsung kepada Bu Cika juga bisa ya. Dan sambil menunggu, oke teman-teman di sini ada yang mau bertanya mungkin kepada Bu Cika, silakan Bu Sela. Ya, silakan Bu Sela. Bu Cika mau Nah, terdengar. Mau tanya nih Bu, apa saja sih yang sudah dilakukan untuk menerapi Keke di rumah? Boleh dijelaskan? Oke, gini ya. Awalnya gini, sebelum saya masuk ke terapi khusus sekarang ya. Jadi waktu Keke usia 3 tahun, dari 1 tahun 8 bulan sampai ke 3 tahun, kalau anak umur segitu kan masih belum banyak penolakan ya. Masih damai-damai aja gitu. Itu di situ tuh saya itu udah memberikan terapi mungkin ya, kayak stimulasinya lebih ke bukan alam tapi alami ya. Gimana sih kita memperlakukan anak pada umumnya gitu loh. Saya karena waktu itu pengetahuan saya minim tentang autis, jadi saya mikirnya mereka juga sama kok, mereka juga anak-anak gitu. Jadi jangan kita mengkhususkan, aduh ini anak autis, akhirnya kita mengedepankan panik. Ini anak autis, harus diapain ya? Sembuh nggak ya? Jadi jangan berpikir itu dia sembuh nggak? Dia nanti gimana? Dia bisa nggak ya? Nah, kalau kita mikirnya ke situ tuh nanti kita blind gitu loh, Pak, buta gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya murung, nangis. Saya nggak, waktu itu saya misahin diri orang tua saya bilang mau tinggal sendiri, di rumah sendiri, saya cari lingkungan komplek yang aman, nyaman buat anak gitu. Kami benar-benar tinggal berdua, waktu itu belum punya anak kedua, soalnya masih di Jakarta. Jadi saya benar-benar perlakukan dia tuh gini, dia bebas mau ngapain, tapi saya pantau, karena kan dia belum komunikasi dua arah, baru ditanya, kayak ayah mana? Nggak ada, gitu. Itu pun nggak jelas gitu ya. Dan itu belum sesuai fungsi, jadi dia hanya tahu, dia bisa jawab karena saya setel gitu, saya setel tuh apa, udah saya ini gitu, udah saya rekamin, recording ke otaknya dia. Ayah nggak ada, lagi kerja, ayah ibu namanya siapa, jadi dia hanya mengulang gitu kan. Nah itu jadi saya simulasinya dia misalnya mau naik, mau ngambil buku, saya bilang kamu mau apa? Dia komunikasi nggak harus verbal ya. Ini kan salah satu terapi juga, salah satu stimulasi juga. Mau apa? Dia nunjuk, oh ini buku, bilang buku, saya bilang gitu. Nanti dia ambil kan buku, nanti berikutnya dia naik lagi, saya udah tahu dia mau ambil buku, saya biarkan dulu. Kakak mau apa? Keke mau apa?
katanya. Jadi dia bisa kan, walaupun cuma segitu gitu. Nah itu awal mulanya saya mulai memahami, oh anak ini sebetulnya ada kemampuan, asal harus intensif gitu loh. Harus benar-benar kita fokus mengajarinya. Nah, kan kalau pas naik ke sekolah itu udah kedistraksi ya. Mulai naik usianya mulai bertambah, mulai awareness-nya mulai berkembang, mulai kedistraksi. Jadi dia nurunin kemampuannya karena terlalu banyak input yang masuk, jadi dia nggak bisa ngeluarin lagi. Akhirnya seperti nggak bisa ngomong gitu. Seperti nggak bisa ngomong. Jadi kata gurunya, dia ada keluar tapi minim. Kalau ditanya aja, dan itu pun ada yang dia nggak paham, ada yang paham. Nah, pas COVID, itu mulai terasa tuh makin minim waktu saya. Jadi adiknya sekolah, kakek sekolah semuanya online. Ketika kakek online, saya harus nemenin dua-duanya. Gitu kan, beda laptop, beda tempat, saya harus lari sana, lari sini gitu. Iya, ketika Rafa adiknya dipanggil sama guru, kakeknya juga dipanggil. Lari sana, lari sini gitu. Ayahnya ada, cuma anak-anak pada nggak mau gitu sama ayahnya. Itu harus lari sana, lari sini. Saya stres juga ya gitu kan, nggak bisa lari sana. Terus sekolah juga nggak bisa walaupun satu sama-sama sekolahnya itu nggak bisa menurunkan egonya bahwa misalnya harus mengirimkan guru pendamping ke rumah apa gimana, belum ada ke situ, belum ada rencana ke situ. Akhirnya waktu itu saya inisiatif cari, jadi saya nggak langsung mengintervensi anak saya sekarang kan sama guru. Nah ini keputusan yang sangat panjang, jadi di awal mula saya lihat dulu sama saya gimana gitu ya. Saya bikin jadwal dulu, karena waktu itu kan saya nggak bisa lari sana, lari sini. Saya bikin jadwal dulu. Saya punya kemampuan pegang keke berapa lama, domestik urusan. Saya nggak pakai ART loh ya. Ngurus rumah, ya ngurus rumah berapa jam, apa aja, pegang keke jam berapa, pegang Rafa jam berapa. Itu saya bikin jadwal dulu tuh. Setelah saya bikin jadwal, saya lihat, aduh, ke keke minim banget gitu. Ke Rafa minim banget. Dan kapan saya istirahat gitu ya, belum ngurus suami. Jadi di situ saya, aduh gimana nih gitu. Saya coba, tapi saya coba dulu sekali doang. Waktu itu saya coba, subhanallah anak kedua saya sampai lupa saya kasih makan itu jam 4 sampai jam 3 iya. Karena saya fokus sama keke gitu. Iya. Malamnya saya review gitu. Ini kalau saya korbanin adiknya yang tipikal, fokus ke keke, tapi anak autis ada perkembangannya pasti terbatas ya, maksudnya nggak akan ini kan. Yeah. Jadi saya jadi punya 2 ABK jadinya gitu, yang ini tidak diterkorbankan, nggak makan jadi telat, jadi sakit-sakitan gitu. Saya harus pilih kan Pak gitu. Pertama saya panggil pembantu, istilahnya gini, kalau saya punya pembantu, dia yang terus rumah, saya gitu. Ternyata anak saya yang kedua hatinya yang terluka. Ibu saya lebih perhatian sama kakak saya gitu. Wah, saya tuker, nggak bisa pembantu, kesabarannya beda dengan saya kan, dan ilmunya juga beda. Akhirnya saya lepas semua. Teman saya anaknya tunagrahita kan, saya minta guru waktu itu dia udah pakai home program sendiri nih, hybrid juga, sekolah dan guru di rumah, udah lebih awal gitu kan. Malah dari anaknya kelas 1 ya, kelas 1 SD, sekarang anaknya udah lebih tua dari keku SMP. Saya minta guru waktu itu ke ini, tapi gurunya cuma selang-seling gitu ya ke rumah. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak lanjut, nggak full aja udah sama guru, supaya menjaga kamu tetap waras, gitu ya. Dan kan waktu itu saya buntu tuh Pak, ini kayaknya diapain lagi ya gitu. Saya kan nggak punya ilmunya ya, nggak ngerti ya IP harus gimana bikinnya, baca dari sekolah juga nggak paham dulu harus gimana. Akhirnya gimana ya saya supaya upgrade ilmu, makanya saya ikut Pak Yovan juga kan waktu itu. Gimana ya? Oh ya. Ya, saya supaya upgrade ilmu. Itu kan saya juga baru belajar. Ini gimana ya caranya? Akhirnya saya rekrut guru ke rumah. Dapatlah Miswati gitu kan. Kadang lu dapat Miswati yang pengalamannya udah luar biasa. Lalu dijelaskan, Pak Haji menjelaskan, Miswati menjelaskan, dan mereka ternyata satu lingkungan perkenalan gitu ya, Pak Haji dan Miswati ini. Jadi akhirnya, tapi di sini gini, bukan berarti saya serahin ke Miswati terus saya nggak belajar. Enggak dong, ya kan, saya bukan cul aja gitu ya, biarin aja gitu, enggak. Sampai tengah malam belajarnya. Kenapa?
Sampai tengah malam kan belajarnya, terus 10, terus 11. Jadi saya tetap belajar ya di Pak Yovan, di Pak Aji, saya diajarin. Jadi saya kalau ulasan tuh ya saya mintanya Pak Aji kayak terapi itu sore terakhir. Jadi kalau ulasan puas 1 jam gitu. 1 jam sama Pak Aji gitu. Oh ini tuh apa, kenapa kayak begini sampai gitu. Jadi Pak Aji ngajarin itu kalau Pak Yovan kan tentang behavior terapinya ya. Kalau Pak Aji lebih ke sensori integrasi kan. Nah tapi dia mengajarkan tuh, saya anaknya tuh gini, bahwa ini tuh anak manusia gitu. Jadi jangan berpikir bahwa anak ini tuh kayak dari planet mana gitu ya. Jadi kalau, Pak Haji kenapa ya Keke sering membantah. Jadi saya juga sama dulu menganggapnya tuh perilaku Keke adalah keluar karena dia tuh autis gitu. Ya bukan, namanya juga anak-anak tuh kadang-kadang kan ada misalnya pengen capek, pengen rebahan. Jadi ibu suruh dia ngelawan. Oh iya juga ya, dia kan manusia ya gitu. Iya juga ya Pak Haji, iya nggak apa-apa lah Bu, katanya ikutin aja dulu dia. Jadi saya banyak belajar itu bukan hanya ilmunya, tapi saya diajarin Pak lebih punya pandangan lain gitu. Bahwa ini tuh manusia gitu. Jadi pada saat terapi, saya juga ikut mantau Miswati, ikut belajar Miswati tuh diapain ya Keke, oh di itu. Jadi kalau Miswati sakit, Miswati izin, itu saya yang ngajarin gitu. Misalnya saya minta apa aja nih hari ini nerusin yang kemarin misalnya. Oh ini Bu, ini nih. Saya ngajarin dan dia happy, kayaknya happy gitu. Kalau udah diajarin sama saya juga dia happy mau gitu. Dan alhamdulillah. Jadi intervensinya kalau di rumah ini loh Bu. Jadi SI-nya dapet yang kayak TML gitu ya, yang di alam-alam gitu kan. SI-nya dapet, behavior terapinya dapet, akademis dapet, ADL juga dapet. Komunikasi dapat, interaksi dapat. Jadi semuanya dapat kalau di rumah. Jadi saya memposisikan saya sebagai ibunya, interaksi saya sebagai ibu, Miswati memposisikan sebagai guru di rumah, Pak Aji sebagai terapis, lalu kita semua berdiskusi dengan sekolah. Jadi saya menyamakan visi dengan sekolah. Di sekolah pun dia dapat peran. Jadi dia perannya banyak, role modelnya banyak. Di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa, dengan saya dan ayahnya itu seperti apa. Jadi dia tahu, oh ini sama ayah sama ibu, oh ini sama Miswati, tapi tujuan kita sama gitu. Misalnya rigiditas ya, bagaimana kita memfleksibelkan rigid gitu kan, melatih emosi, Keke menghadapi emosi yang tentang rigidnya. Nanti Miswati misalnya melatih dari bagian apanya gitu ya di rumah. Pak Aji untuk sensorinya gitu ya, pengalaman untuk rigidnya. Nah saya tanyakan Pak Haji apa yang bisa saya support, ajarkan dia dengan pengalaman baru. Oke. Pak Haji ngasih clue itu, saya ngembangin pengalaman baru itu apa. Oke, kalau gitu pergi jauh. Jadi misalnya dia rigid dengan lingkungan rumah nih, kedengeran ya itu mobil Pak Yudi itu ya, Pak Yudi gitu kan, mobil Pak Yudi nggak boleh rubah itu, kamar dia nggak boleh rubah pas segala macam. Rumah kita layout, kita cat ulang, kita pindah-pindahin sofa gitu ya. Pokoknya rumah tuh wajah baru gitu. Dan saya ajak dia melibatkan diri, kita kasih tahu dulu, kita social story dulu. Itu peran saya sebagai ibu ya. Juga kita berlibur, dia biasa tidur di rumah, terus sekalinya berlibur kan gelisah tuh. Rigid kan, nggak bisa tidur. Dilatih terus, akhirnya bisa. Nanti misalnya bagian misalnya apa gitu ya untuk rigiditas terapi sensorinya di rumah, pelajarannya, apanya melatih, apanya, Pak Haji juga bagiannya. Jadi kita punya bagian-bagian sendiri. Di sekolah juga ada bagiannya untuk rigid. Jadi kita tuh komunikasi. Keke lagi kejar apa nih? Soal uang nih, kayak sekarang belajar uang. Nanti di sekolah apa, Miswati apa, Pak Haji apa, saya apa gitu. Jadi semuanya itu saling terintegrasi ya, terintegrasi. Iya. Oke, jadi ini kan masih banyak sekali. Tadi kita bicara mengenai yang namanya denial ya. Banyak cerita yang datang ke kami itu adalah ibunya yang mungkin lebih intensif sama anaknya, menyadari bahwa ini ada yang salah nih. Tapi rata-rata ayahnya, ya kan, saya nggak bilang semuanya, tapi ada beberapa ayahnya yang ya kayaknya lebay atau kayaknya nanti juga bisa dengan sendirinya gitu. Menurut pengalaman Bu Cika, seberapa pentingnya sih ayah dan ibu itu untuk memiliki kesepemahaman yang sama terkait dengan kondisi daripada si anak? Seperti apa? Itu penting banget, Pak. Itu penting banget. Kalau misalnya ibunya sendiri yang bertindak, bisa nggak gitu?
Ya, bisa aja, tapi berat ya. Maksudnya saya merasa kayak jauh-jauh berkembang ketika ayahnya udah nerima. Ya. Sangat jauh gitu. Jadi nggak ada yang timpang gitu loh. Malah bahkan ya banyak milestone sih, hal-hal baru setelah ayahnya yang mengintervensi gitu, jadi ketika ayahnya sama psikolog, kita ketemu psikolog gitu kan, ayahnya langsung resign dan ayahnya langsung gitu Pak, yang memberikan intervensi itu ayahnya langsung, tapi dengan caranya gitu, dengan caranya yang alami gitu. Ya saya bilang tadi, dia menganggap anak ini anak pada umumnya, diajak main, diajak bercerita, storytelling gitu kan. Terus permainan-permainan zaman dulu ya, yang pakai tangan di bayangan gitu ya, terus main camping itu, masya Allah, itu tuh langsung gitu loh, kayak itu langsung ada hal baru gitu dari dia gitu. Ada hal baru aja gitu. Oh iya ternyata peran ayah kuat banget ya. Malah Pak Haji bilang, iya Bu, suara ayah aja udah beda sama ibu. Suaranya aja, dari suara aja itu berpengaruh. Suara ayah itu kan besar ya, mungkin terdengarnya lebih beda gitu. Jadi anak tuh cepet gitu kan ya. Suara berpengaruh. Terus keunikan ide-ide ayah yang nyeleneh itu kan juga hal yang tantangan. Kan kalau laki-laki tuh lebih banyak main permainan-permainan yang yang adrenalin ya. Menguras adrenalin gitu kan. Kayak itu kayak gini aja. Saya kan banyaknya ngemanjain. Saya belanja, yuk kita ke Superindo misalnya. Kayaknya sama ayahnya doang gitu ya, bertiga sama adiknya waktu itu. Saya di rumah, kan saya tuh cuma 200 meter ke Superindo, deket kan. Itu pulangnya si Keke disuruh bawa belanjaan. Saya marah. Awalnya saya marah. Kamu gimana sih, itu kan anak belum bisa gitu. Dia bisa. Pas saya ngobrol sama siapa waktu itu ya, Pak Haji atau Bu Miswati, saya lupa. Ya nggak apa-apa, apa sama psikolog ya, saya lupa. Ya memang itu melatih proprioceptif ternyata gitu loh. Terus melatih juga keseimbangan ya. Kan dia belajar aware gitu, megang belanjaan gitu. Oh iya juga ya gitu. Jadi di situ akhirnya saya nggak terlalu banyak kritik gitu. Biarin aja, meskipun permainannya bikin saya deg-degan. Baik bapak maupun ibu, ayah ataupun ibu, ini berarti penting sekali ya untuk memiliki. Iya, punya peran masing-masing Pak. Punya peran masing-masing yang nantinya sama anak akan diterjemahkannya juga berbeda, tapi itu kalau kata saya jadinya anak tuh terisi gitu. Ya. Isi gitu, peran ayah, peran ibu. Perannya ayah dan ibu kan masing-masing unik ya, jadi saling dan Keke aware kok dengan itu gitu. Kapan dia misalnya dia tahu yang ini mah sama ayah, yang ini sama ibu, itu dia sampai aware loh. Jadi kalau minta hal yang biasanya ke ayah, dia ke ayah gitu. Gitu, sampai aware seperti itu. Jadi sambil kita menunggu pertanyaan dari para ayah bunda dimanapun Anda berada, jadi sekarang sambil kita bersapa-sapa nih, ada Ibu Wati, Miss Wati dan Pak Haji. Dua-duanya saya kenal, sangat-sangat intens sekali, sangat-sangat berdedikasi sekali pada dunia autisme, dan ya kami banyak belajar terutama dari Pak Haji loh, Bu Cika ya. Kadang bicara dan panjang lebar gitu ya, pendekatan-pendekatan. Jadi untuk ayah bunda dimanapun Anda berada, penting sekali kalau Anda di Bandung, mungkin kalau ada kebutuhan sensori ya Bu Cika ya, bisa datang ke klinik daripada Pak Haji ya. Nanti mungkin kita akan share juga alamatnya di deskripsi ya. Oke, Bu, ada pertanyaan dari mana? Dari YouTube. Oh, dari YouTube tuh. Ini langsung loh dari YouTube, dari Amerika langsung dia sendiri. Oke, silakan tuh. Oke Bu, jadi ini nama akunnya Egon BG, tapi gimana ya, entah bahasanya gimana Bu ya. Jadi pertanyaan itu, gimana caranya Bu Cika supaya ayah bisa intervensi? Mungkin supaya apa? Supaya bisa intervensi, mau terlibat gitu. Gimana nih caranya? Suami saya, supaya ayah mau intervensi. Ayahnya mau terlibat juga gimana? Gini, laki-laki itu kan kalau udah banyak dikritik suka jadi males ya. Kalau misalnya dia main sama anaknya terus kita dikritik, gak boleh gitu, gak boleh gitu, pasti lama-lama udah deh
nggak akan lagi, dia nggak akan lagi. Jadi awal-awal dia mau terlibat tuh awal banget pada saat ke psikolog, terus psikolog memberikan ini arahan, dia kasih tahu gitu bahwa ini anak begini-begini. Saya rapat, kalau saya sering rapat sama suami, saya sering rapat sama suami. Kita rapat gitu dari hati ke hati gitu. Walaupun memang itu nggak semulus ini ya, nggak semulus Pak Hadi kita pilih. Nggak mulus. Itu tuh dia wajahnya tuh wajah, pokoknya wajah udah kayak batu gitu ya, udah cemberut gitu kan. Oh gitu kok. Ada lah, jadi perempuan tuh pasti sakit gitu ya. Kok dia jangan ngomong kok gini, pasti ada ya. Tapi biarin aja dulu gitu. Yang penting dia dengar dulu apa yang kita omongin. Kasih tahu anaknya, jangan lupa anaknya diperhatikan, dia butuh sosok ayah. Saya bilang jangan sampai gini, kita dua-duanya kan pengasuhan orang tua kita itu juga nggak sempurna ya. Orang tua kita diasuh nenek kita ini zaman perang gitu kan, boro-boro tahu parenting gitu ya. Terus dia ngasuh dia ngasuh orang tua kita yang mungkin keras karena zaman perang kan. Terus orang tua kita dapat asuhan keras, kita juga ikut keras jadinya kan. Nah, putus rantainya di situ gitu. Kita jangan ke anak kita jangan ikutan gitu. Jadi maafkan orang tua kita karena mereka nggak paham apa-apa gitu. Mereka nggak paham apa-apa. Udah aja dimaafkan. Ini juga nasihat psikolog juga ke kita gitu kan. Jadi saya suka nge-reminder lagi. Sekarang kita nggak mau anak kita tercipta seperti kita. Ya udah, kita lakukan yang terbaik gitu. Jadi saya bilang sama suami gitu, walaupun dia cemberut, mana mau tidur, ngantuk kali ya, saya aja ngomong, karena kan waktu itu anak-anak lagi tidur kan, ben aja, saya pergi gitu, terus doain setiap malam tuh semoga hatinya diluluhkan. Kalau yang muslim gitu ya, doain, bener-bener deh, saya setahun loh ngedoain tuh, tahun lebih lah, itu lebih banget gitu setahun, saya doain gitu. Tapi selama didoain gitu juga kan dia tetap baik sama Keke kan, karena kan dia, nah gini, kalau ada hal negatif di lingkungan ya ibu-ibu jangan panik. Jadi suami saya awal banget mulai terasa itu kan waktu seminggu dia ngasuh Keke akhirnya resign kayak gitu kan. Jadi dia ngajak jalan Kekenya dibully depan dia sama anak lain, dicubit. Padahal Kekenya nyapa, hai, dengan polosnya kan kalau hal itu dicubit. Suami saya pulang nangis. Suami saya nangis gitu. Itu 3 hari dari situ dia cerita berkaca-kaca, aku kesal kata Keke digituin gitu kan. Sampai suami saya bilang bahwa dia itu lebih sayang sama Keke daripada adiknya. Saya marahin, nggak boleh gitu. Itu buah kesabaran, maksudnya buah dari doa. Kan kadang-kadang Allah kasih sentuhan itu dari hal negatif yang kita dapat di luar ya. Jadi ketika anak dibully kan negatif, tapi maknanya, hikmahnya hati suami kita tersentuh gitu. Sehingga akhirnya itu tuh ya seminggu Keke terapi. Suami saya loh Pak Yovan yang nganter. Dia nggak biarkan saya nganter. Tiap hari dia yang anter loh. Selama seminggu ke Pak Aji, ke psikolog, berenang, pakai motor berdua sama Keke loh. Nggak mau dia pakai mobil. Kenapa? Dari resign ya? Iya udah dia sampai aku pikir. Tapi ada aja loh rezekinya alhamdulillah ada terus gitu ya. Ya kalau bagian itu sih ceritanya nanti lah ya, pokoknya udah kali-kaliku lah ya gitu. Itu dia yang terus sampai gini, psikolognya suka ngasih PR, ini Bu ya pijatnya seperti ini. Saya yang kedul Pak Yovan, saya mah nggak pernah kerjain loh, kadang-kadang ngerjainnya tuh belum ngerjain gitu ya. Suami saya ternyata rajin loh, suami saya loh yang pijit propio yang pernah saya share di Aussie ya itu ternyata pas saya pergokin, saya masuk kamar, dia lagi pijit. Rajin juga ya, aku bilang. Saya malu nggak di situ. Dia rajin, saya kedua. Akhirnya saya pijit, saya malah termotivasi sama suami saya. Saya pijit, terus suami saya sering ngajak kalau mau tidur nih, diajak cerita dulu. Diajak kayak gini. Kak, dia ajarin dulu, suara kodok tuh begini, suara kucing begini, gitu, suara anjing begini. Nanti berapa hari kemudian tanya, kalau ya kodok itu melompat gitu kan, anjing itu menggonggong. Terus dia tanya, binatang apa yang melompat? Katanya gitu. Terus kodok, katanya gitu. Jadi sama adanya bermain seperti itu kan. Terus saya kepikiran, iya juga ya.
lucu juga ya pertanyaan dibalik begitu ya gitu. Jadi banyak ide-ide nyeleneh yang sebenarnya kognitif gitu. Anak kan jadi berpikir, apa ya yang lompat? Gitu. Dia kan jadi berpikir kan gitu. Kok itu setiap hari loh, di mobil, di rumah, lagi makan. Sampai ditanya sama saya gengsi mau nanya gitu ya, lo belajar dari mana? Tapi saya gengsi, udah biarin aja. Jadi saya nggak pernah marahin, nggak pernah negur, nggak boleh gitu. Saya nggak pernah, biarin aja dulu. Itu caranya, itu cara dia. Kalau pernah saya tegur yang saya bilang bawa kresek itu, dan iya benar stuck, diam dia nggak mau lagi, nggak mau bantu lagi. Terus saya minta maaf, saya bilang jangan gitu. Ya udah kamu percaya aja deh Bu, katanya gitu. Ya udah, akhirnya dari situ, oh emang maunya laki-laki gitu. Jadi se-ekstrim apapun, anak saya pernah diginiin Pak Irfan, dia duduk di kursi anak, yang kursi anak TK, tahu nggak sih Bu Emi yang kecil itu? Ada Bu, kita punya di sini. Ya, saya punya di rumah. Anak saya didudukin di situ, diangkat Pak Irfan, diangkat terus jadi kayak roller coaster. Oh, diputer-puter. Iya, itu kan ternyata vestibular loh itu. Yeah. Diangkat, diputer-puter, terus ketawa-ketawa anaknya. Ayo lagi. Jadi muncul banyak kata-kata baru yang muncul. Terus ya senang. Terus apalagi ya, banyak deh yang tugas sekolah dia yang ngerjain, dia yang bikin, yang belanja barengan sama anaknya belanja. Jadi pokoknya kita jangan intervensi aja, jangan kritik, biarkan suami kita dengan ide-idenya. Oke. Nah itu jadi ayah bunda dimanapun Anda berada ini penting sekali nih, utamanya buat ayah-ayahnya ya. Karena nggak bisa kalau mengandalkan ibunya sendiri ya Bu, betul ya Bu Cika ya? Iya. Jadi ayahnya juga harus terlibat, walaupun ayahnya sibuk, karena kan pendekatannya tadi ya saling melengkapi ya, kayak yin and yang gitu kan. Jadi saling melengkapi, dengan demikian figur ayahnya juga dapat kan si anaknya gitu. Ada lagi pertanyaan? Belum? Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan? Ya silakan Pak. Pak ini dulu. Silakan Pak Yuda. Sebelumnya terima kasih Bu, sharingnya sangat menginspirasi ya. Iya, sama-sama Pak. Salam kenal ya Pak, saya baru lihat wajah Bapak. Mungkin boleh sharing Bu, mungkin ke ayah-ayah bunda dan juga teman-teman yang lagi online ya di sosmed TML ini. Kan tadi Ibu bercerita pada akhirnya Ibu bisa menerima kehadiran KK di keluarga Ibu. Nah itu bagaimana sih Bu prosesnya? Pastikan itu tidak mudah ya Bu ya, secara psikologis pasti, apalagi kan anak pertama gitu ya Bu, anak pertama buah hati yang kita tunggu-tunggu, dan ternyata Tuhan memberikan spesial ya dalam tanda kutip ABK gitu. Karena saya banyak melihat tidak jarang orang tua yang menemukan anak pertamanya ABK itu tidak jarang pasti kalau bukan ditolak disembunyikan. Nah itu pasti mungkin Ibu bisa share ke para ayah bunda biar mungkin kita sesama-sama bisa belajar bagaimana proses Ibu menerima, pada akhirnya menerima KK sebagai buah hati Ibu. Lalu bagaimana akhirnya bisa mengedukasi, meyakinkan keluarga supaya bisa menyamakan persepsi dan pola asuh. Itu yang pertanyaan pertama Bu. Nah, pertanyaan yang kedua itu kan KK kan ada saudara ya Bu ya. Nah, itu gimana tuh? Apakah saudaranya udah mulai diedukasi nih, kalau ini loh kakakmu itu spesial, bagaimana supaya kamu tetap bisa saling akur, karena tidak jarang itu pasti banyak itu persaudaraan di mana kakak atau adiknya ABK yang pada akhirnya saudara yang normal itu, dalam tanda kutip normal itu, jadi malu punya saudara ABK gitu Bu. Lalu dua pertanyaan. Terakhir. Oke, 3 ya. Terakhir ini takutnya kan Ibu Cika. Nanti lupa. Bu, saya lebih takut ditanya Pak Yovan Bu. Ada aja Bu Cika. Saya Bu Cika. Yuk, silakan Pak. Nah, pertanyaan yang ketiga itu kalau boleh tahu mungkin bisa di-share kalau sekolah sendiri tuh KK dimasukkan ke sekolah, apakah sekolah formal, sekolah yang biasa, sekolah yang inklusif, atau sekolah luar biasa Bu? Nah, mantap. Silakan Bu Cika. Yang pertama yang denial ya. Ya. Ini sekali lagi ya
setiap ibu beda-beda ya. Saya mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya sok paling baik. Jadi gini, saya juga masih bingung sih, apa saya agak lain ya gitu. Saya sebenarnya dari awal kalau saya pribadi, kalau suami memang sempat denial ya. Kalau saya pribadi memang enggak ini ya, enggak denial. Mungkin gini, mungkin saya melihat ibu saya santai gitu. Ibu saya bukan yang tipe yang denial juga gitu loh ke cucunya. Ibu saya sayang banget kan sama Keke ya. Jadi saya melihat role model itu ibu saya, malah kakeknya yang denial ya. Almarhum bapak saya yang sempat awal agak denial gitu, menganggap saya lebay banget sih, ini nanti juga bisa gitu. Nah, saya sama ibu saya saling support berdua. Waktu itu suami juga masih denial kan. Terutama ibu saya ya, justru sebenarnya yang pertama menemukan ibu saya, yang dia juga mencontohkan bahwa dia juga nggak apa-apa gitu loh, dia nggak apa-apa gitu. Nah, alhamdulillahnya gini, keluarga ibu saya bukan keluarga orang-orang yang pintar ya, tapi walaupun kadang mulutnya ganas, tapi mereka ke Keke pada sayang, alhamdulillah gitu ya. Saya nggak tahu di belakang saya dia ngomongin apa, cuman kalau di depan tuh, wah, pokoknya baik banget lah ke Keke, ngelindungin banget gitu ya, malah ngasuh gitu, bantu ngasuh. Kalau keluarga suami mah, karena kakak suami juga kebutuhan khusus ya, kakak kedua. Jadi mereka punya fokus tersendiri untuk mengurus ini. Jadi memang tidak fokus ke saya. Nah, keluarga saya ini alhamdulillah Pak, memang support system sih ya. Nah, keluarga saya nggak terlalu denial. Jadi sayanya juga dari awal nggak merasakan apa itu denial gitu ya, nggak gitu. Nah, malah semakin ilmu. Jadi gini, kita boleh denial, boleh ibu-ibu, boleh ketika anak dibilang autis, boleh kayak kesambar petir kalau di film India, dung gitu, boleh kesambar, boleh nangis. Silahkan ibu-ibu take your time untuk crying, nangis, boleh banget, gak apa-apa, keluarin nangisnya. Tapi batasi Bu, kalau ibu terus nangis, kapan move-nya, kapan gitu anak tertanganinya kapan gitu. Anak kan butuh kita. Ini omongan saya juga, saya ambil dari teman saya yang ibunya anaknya tunagrahita itu ya. Dia juga bilang, kenapa sih ada tapi sampai kapan kita harus mulai menangani anak ini gitu. Jadi ketika ibu nanti nangis udah. Ibu mau nangis sampai banjir bandang sebelum Indonesia Raya, itu anak nggak berubah gitu loh Bu. Logikanya begitu. Itu anak sudah jadi, adonannya sudah seperti itu. Dan siapa kita gitu loh. Siapa kita? Itu kan yang menciptakan Allah. Terus kita mau bilang kalau Allah salah, kalau Allah gagal, Tuhan salah, Tuhan gagal. Kan enggak gitu. Jadi ini pasti anak diciptakan. Kondisi ini bukan salah. Memang kan kata Pak Irfan bilang, dunianya berbeda gitu. Bukan mereka yang ke kita yang ke mereka, tapi saling mengenal. Kapan kita menyesuaikan dengan mereka, kapan mereka menyesuaikan dengan kita gitu. Nah, jadi ya udah seperti itu bentukannya, kita mulai mencari. Carilah. Aku tuh percaya banget sama Google, Mbah Google. Jadi aku apa-apa tuh ke Keke pun melatihnya, komunikasi pun saya pakai Google loh Pak Irfan waktu awal-awal sama Keke. Untuk nanya makan aja, kamu makan apa? Saya mau nawarin mie goreng sama ayam goreng. Saya liatin dari Google, mau ayam goreng, mie goreng. Gambarnya. Iya, nanti kan dia nunjuk tuh. Nih gitu. Jadi saya mengandelin Google, jadi saya searching autis itu apa. Nah itu jadi ilmu yang membuat kita lupa dengan perasaan kita adalah ilmu. Jadi ibu-ibu ketika kita dapat anak autis atau apapun itu, ADHD atau Down syndrome atau apa, cari ilmunya, baca-baca, cari ilmunya, cari mau belajar kayak di TML atau apa, cari ilmunya. Satu, kedua cari komunitasnya ya, pilih komunitasnya. Banyak komunitas yang hanya memamerkan anak-anak itu, anak aku udah bisa gini loh, nah, jangan, cari yang memang komunitasnya bisa memberikan motivasi. Dua itu, cari terserah, nanti abaikan dulu keluarga nerima, suami abaikan dulu, kitanya dulu. Dimulai dari kita dulu. Dimulai dari ibunya dulu menerima, ibunya yang melangkah, ibunya yang cari tahu dan lain-lain. Itu ilmu sama ilmu dan
komunitas. Lalu kalau untuk yang muslim, yuk lebih dekat sama Allah. Lebih dekat sama Allah. Karena kalau kita enggak mengenal Allah, kita nggak akan bisa nerima anak. Saya pada akhirnya gitu ya, saya malah lebih nggak nerima. Waktu itu saya lebih nggak nerima perilaku suami saya daripada kekenya gitu ya. Saya lebih banyak marah sama suami daripada sama kekenya sebenarnya gitu. Nah, jadi 3 itu. Kalau untuk muslim tambahin yang tadi. Itu pertanyaan pertama ya. Jadi itu kalau denial, ingat ya, cari ilmunya, cari komunitasnya, lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat sama Allah. Yang kedua itu sekolah yang ketiga ya. Yang kedua itu apa ya? Tentang saudara adiknya. Oh itu, ya. Saya waktu dari saya hamil, saya percaya ya, saya pernah dengar bahwa anak dalam kandungan sudah bisa diajak bicara. Benar nggak Pak Yohan? Betul. Nah, bahkan Keke waktu di kandungan saya ajak bicara. Pas anak hamil anak kedua, saya ajak bicara juga. Dek, kakak kamu berkebutuhan khusus, autis. Kamu bertugas menjaganya. Saya ajak komunikasi dalam kandungan. Lahir pun saya ajak ngomong, Pak. Saya bilang, titip kakak ya. Saya ingin kakak ya. Percaya atau nggak percaya, pokoknya saya kerjain. Terus dikasih komunikasi. Ternyata itu nyata ya. Udah gede itu dia ingat loh, Pak. Dia tahu itu tugas dia menjaga kakak itu, dia tahu loh. Bagaimana cara menjaganya? Maksudnya apa yang dilakukan adiknya? Saya juga amazing sih. Saya dikasih tetangga, bukan saya yang lihat sendiri. Tetangga semua bersaksi. Jadi berantem sih ada. Wah, berantemnya perang, Pak. Wah, perang. Tapi saya nggak panik. Gini ya Ibu. Kalau lihat anak berantem, kita jangan langsung panik terus marah-marah sama dua-duanya gitu. Saya awalnya gitu juga, marah. Tapi setelah saya kan orangnya kalau malam muhasabah diri, nge-review perilaku saya, bukan perilaku anak saya, sayanya dulu yang saya review kan. Wah, ini kayaknya sama Rafa berantem. Gigit-gigitan Pak Yovan, itu kakaknya kalau gigit adik, kalau adiknya gigit itu kan kalau anak normal, itu kan proprioceptionnya terkontrol ya. Dia gigit walaupun pakai emosi, tapi dia tahu nih yang digigit tuh kakaknya, jadi dia nggak terlalu keras. Tapi anak autis mah enggak ya. Nah, autis kan nggak ada kontrol. Itu adiknya digigit sampai mau berdarah loh. Wah, nangis. Jadi sebelumnya selama berapa bulan itu mereka berantem terus gigit-gigitan. Saya larang, saya nggak mempan. Saya biarin tuh Pak. Ya udah, sok aja kalian gigit-gigitan gitu. Gigit-gigitan sampai adiknya ngamuk. Baru saya masuk. Saya bilang, saya tarik dua-duanya. Saya liatin hasil bekas gigitannya, tatonya itu. Saya bilang, sakit kan? Sakit katanya gitu. Kayaknya juga udah bisa kan? Sakit. Oke, kalau gitu. Mau digigit sama ibu? Mau dicobain digigit gitu. Saya gigit tuh, cobain gitu kan. Sakit. Gak boleh lagi ya. No. Terus saya ajarkan mereka rebutan apa, saya kasih tahu. Ini saya mainan rebutan. Oke, berbagi. Jadi saya nggak beliin Pak. Nggak boleh kita beliin. Ya udah deh, solusinya dibaliin dua-duanya. Enggak, saya nggak mau, biar mereka merasakan berbagi gitu. Ini kakak dulu baru adik. Nanti berikutnya adik dulu baru kakak. Jadi adil gitu. Nah, malamnya Pak, kan kalau Keke udah tidur sendiri kan. Malamnya sama adiknya tuh saya ngobrol. Pak, kakak itu belum ngerti. Kan? Nah, Rafa itu dari bayi saya ajak Pak, kalau Keke terapi. Saya ajak. Dari kecil tuh saya ajak. Papa tahu nggak kalau kita suka ngantar kakak ke rumah sakit, terapi, karena kakak belum ngerti, gitu. Terus kan dia juga ngelihat Pak, anak-anak yang lain ya, yang kondisinya ada Down syndrome, cerebral palsy, dia suka nanya gitu Pak. Nah, Ade lihat nggak kayak gitu? Nah itu kakak mirip-mirip kondisinya. Ade ngalah dulu ya. Nah, di situ dia paham. Terus dia sering dicontohkan sama kami ya, gimana jaga kakak. Terus dia melihat kakak. Subhanallah ya Pak, ketika kita punya anak pertama yang ABK, yang kedua itu ternyata analisanya tuh lebih luar biasa gitu. Jadi dia ngeliat kakaknya, ibu kok kakak ketawa-ketawa, ibu kok kakak dipanggil nggak nyaut gitu ya, ibu kok kakak gini, iya kan belum ngerti Dek, bantu ya kakaknya. Itu anak kedua saya kan bawel, jadi kakaknya, kakak nanti main ini aku dulu ya Kak, dia udah tahu kasih berbagi kan. Kakaknya diam,
itu kepala dia gini nih ke kakaknya. Oke kak, oke nggak? Oke ya, oke. Gitu. Selalu kalau diajak ngobrol kayak gitu, kakaknya masih diem aja. Saya bilang, kak jawab, adiknya nanya kak jawab. Saya selalu ingetin walaupun akhirnya tetap nggak dijawab. Tahu nggak Pak Irfan, lama-lama nih dia lagi duduk nonton TV, adiknya lalu-lalang terus. Fafa lagi apa? Saya pesta pora itu pertanyaan pertama kayak itu Fafa lagi apa? Gitu karena Rafanya itu selalu nanya kakak lagi apa, tapi kan nggak dijawab tuh sama kakaknya. Pertanyaan pertama untuk adiknya adalah itu, Fafa lagi apa? Nah di situ baru saya ajak mandi sama-sama, kan masih sering berantem juga ya kan anak. Saya ajak mandi sama-sama. Kakaknya itu ada body touch gitu loh, mandiin adiknya, sentuhin adiknya. Di situ kan mereka mulai ada saling apa ya, kalau saling nyentuh tuh ya ada perasaan gitu. Ya. Alhamdulillah Pak, akur, adiknya ngejaga. Jadi kalau Pak, Ibu mau main di luar sama teman-teman ya. Ibu mau ikut Fafa main, ya kakaknya ikut ya. Ibu, kakak lihat nggak boleh batasnya sana sama sana. Saya kan di jalan komplek ya. Nggak boleh lebih dari sana, biasa pakai enforcer. Misalnya kalau lebih dari sana, nanti gitu ya. Oke, gitu. Dia tahu batasan. Nanti adik yang lapor, Ibu, kakak jauh, katanya. Ya itu cuma jaganya seperti itu. Saya susulin, kakak mau. Nanti kaunya, terus ke rumah temen nih tetangga, main. Kakaknya mau prek mainan nih. Kakak mau. Kalau kakak mainin itu, aku pulang ya. Terus adanya keluar. Terus adanya ngumpet tuh Pak di balik pintu ngintip kakaknya masih mainin nggak gitu kan. Terus masih mainin juga. Langsung dia susul saya ke rumah. Ibu kakak. Nanti saya nyusul. Jadi ngejagainnya begitu. Kalau kakaknya kabur disusulin Pak disusulin gitu lari adiknya gitu. Menjaganya sampai seperti itu Pak. Dipegangin tangannya kadang-kadang gitu. Terus adiknya kadang kakak. Saya lagi kamar mandi misalnya. Kita cuma bertiga. Kakak sholat dulu. Sampai gitu loh. Kakak sholat dulu. Gitu. Nah, pertanyaan ketiga itu adalah tentang sekolah. Sekolah. Ya, sekolah bagaimana? Kayaknya di sekolah inklusi, Pak. Sekolah inklusi. Jadi bukan inklusi, penyelenggara inklusi. Saya baru tahu dari Mam Tira ya. Penyelenggara inklusi. Jadi ada sekolah inklusi itu yang memang benar-benar menerima semua jenis ABK. Kalau penyelenggara inklusi kan yang cuman menerima yang milih-milih gitu, masih yang ringan-ringan, yang masih bisa terfasilitasi oleh sekolah. Nah, karena Keke itu tapi sekolah Keke ada sih anak autisnya yang hiperaktif juga ada. Tapi Keke termasuk yang agak tenang gitu, walaupun ada aktifnya gitu ya. Sekolah anak saya penyelenggara inklusi, punya tim sendiri. Jadi tim khusus yang program untuk Keke gitu ya. Jadi ada Keke itu dipegang oleh orto, psikolognya, pendampingnya gitu. Jadi satu tim itu ada semua. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada di YouTube lagi. Oh, silakan. Ada pertanyaan dari YouTube. Ini Bu, dari Ibu Yeni. Jika kalau terapi di rumah, bagaimana ya caranya agar Kay tidak terdistrak? Apakah ada ruangan khusus yang disiapkan? Bu Cika, ada ruangan khusus nggak untuk terapi kalau di rumah? Awalnya di kamar Keke aja, awalnya. Tapi memang ini butuh. Saya waktu itu pakai peranan Miswati kan, karena waktu itu memang dia kepatuhannya udah PR tuh Pak, karena kan udah usia 8 tahun udah ada mulai semau-maunya gitu ya. Nah terus waktu itu karena pas 8 tahun saya kan fokus ke kesehatannya Kay ya, tipe sampai 4 kali kan dulu kan. Nah jadi saya waktu itu belum fokus ke situ, akhirnya Keke loss lah, jadi semau-maunya. Dan anak saya ini manipulatif gitu. Nah jadi waktu itu pakai peran Miswati, waktu itu kita agak keras ya. Jadi di ruangan selama 6 bulan tuh Keke di ruangan dulu. Oke. Di ruangan, tapi nggak full di ruangan selama ini ya. Jadi 1 jam di ruangan diem. Mau dia ngamuk, mau dia apapun diem. Nanti baru setelah 1 jam keluar dulu, ikutin yang dia mau. Misalnya dia mau ke rumah Pak Yudi dulu gitu ya. Nah, kan nanti ditarik lagi, kegiatan lagi di ruangan 1 jam. Terus hiking.
terus hiking dulu, hiking. Nah, hiking. Nah, udah gini, udah dia fokus ya, dia udah mulai rentan perhatiannya udah bertambah, fokusnya durasinya bertambah. Malah kita balikin ke alam tuh, Pak. Kita balikin belajarnya di alam di taman supaya dia koordinasi audionya sama visualnya. Jadi dia ngerjain tugas tapi di taman. Jadi ada lalu lalang mobil, ambulans gitu ya. Outdoor artinya. Ya, outdoor. Kita bawa ke taman. Tamannya benar-benar taman kota di Bandung. Oh, jauh ya? Jauh dari rumah, pakai mobil, kadang pakai angkot. Karena kita latihnya pakai angkot kan, sambil pelatih pakai angkot, bawa tugas. Jadi Kak kerjain. Jadi nanti ngerjain, misalnya melatih, dia terganggu nggak apa dia terfokus gitu. Jadi ketika dia di ruangan khusus dulu, lama dia sampai ngamuk 6 bulan itu Pak, 6 bulan, baru dia fokus, terus baru ke alam, dari alam balikin lagi ke ruangan. Jadi latihannya seperti itu. Gitu. Jadi ini ruangannya ruangan khusus? Kalau awal di rumah pakai kamar dia. Kan? Memang itu juga ada distraksi kayak meja belajar gitu-gitu kan, karena waktu itu kita belum punya ruangan khusus. Terus sekarang ada gitu, ruangan khusus. Ruangan khusus terapi gitu ya? Iya, khusus terapi gitu. Rumah beda rumah gitu. Oh, beda rumah malah ya. Nah, tapi untuk orang tua yang katakan misalnya dia tidak memiliki ruangan khusus, bagaimana Bu Cika? Kalau saya ya waktu itu seadanya ya pakai kamar keke kan, pakai kamar keke atau pakai kamar saya gitu kan. Yang penting di ruangan dulu, karena di ruangan aja itu awal-awal tuh 6 bulan lagi main, lagi belajar, adiknya kan main tuh sama teman-teman di luar. Nanti adiknya apa? Gitu loh. Ininya kedengeran gitu. Keke no fokus kata misalnya kan gitu. Fokus. Terus udah dia ngerjain lagi. Nanti apa sih ada sayur roti, dia lari lagi ke jendela gitu. Wah, tapi kalau udah ke desa mobil Pak Yudi Pak, ya Allah, udah itu. Udah, kalau udah Pak Yudinya pergi, itu dia ngamuk seharian sampai misalnya pulang. Nggak dilanjutin, kalau udah ngamuk itu kan nggak bisa. Tapi lama-lama ini kok anaknya kan gini, kan keseimbangan ya antara kedisiplinan, terus diseimbangi dengan sensori integrasi kan, kita kan tetap menterapikan sensorinya. Jadi ketika sensorinya juga kognitifnya berkembang, sensorinya berkembang, logika dia juga berkembang gitu kan. Kan terapinya macam-macam ya, ada hiking gitu kan, ada terapi yang tadi ya kita latih di alam sama di ini, terus sama Pak Aji juga di dalam ruangan. Jadi pengalaman dia banyak. Terus di sekolah juga kan, sekolah tuh membantu kan, di sekolah juga ada ruang stimulasi ya. Ada ruang stimulasi. Jadi sekolah juga membantu, sangat-sangat membantu. Sampai sekarang kita udah tahu, Miss kapan distimulasi. Ada yang negur. Dia udah gitu, udah minta, Miss mau stimulasi. Dia udah minta ya. Oke, Bu Cika, kita ngopi dulu ya. Kawan orang pencari ilmu ya. Betul. Kalau saya putih aja Pak. Jadi ini menarik ya, bahwa artiannya ternyata Bu Cika menggunakan ruangan, awalnya adalah ruangan kamar, tapi sekarang sudah menjadi ruangan khusus. Jadi kalau seumpamanya ya Bunda di rumah ingin supaya terapinya berlangsung lebih efektif, bisa menggunakan kamar rumahnya, kamar anaknya gitu ya, atau ruangan khusus lebih baik lagi supaya lebih efektif ya. Jadi minim distraksi gitu mungkin ya Bu Cika ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Bu? Belum ya? Oke, ada pertanyaan yang melalui WA ini Bu Cika. Bu Cika, untuk pelibatan anggota keluarga selain ayahnya apakah ada? Maksudnya mungkin neneknya kah, atau pamannya kah, atau apanya, ada nggak dari Ibu Cika? Atau hanya terfokus pada ayah dan ibu dan adik? Maksudnya keluarga ini, gimana? Sebetulnya saya ada, tapi masih dalam proses ya. Maksudnya gini,
keluarga itu gini, kalau keluarga dari ibu saya, kalau keluarga dari ayah saya kan jauh-jauh ya. Keluarga dari ibu saya itu sebetulnya tanpa di apa kita minta, mereka udah alami sih, mereka udah sangat alami ya. Eh, apa Keke itu dan mereka dari kecil ngurus Keke yang ngebantuin saya gitu ya. Jadi mereka terlibat, mereka melihat apa Keke di terapi seperti apa. Bahkan kalau Keke ada nyakitin mereka nangis gitu ya. Keluarga ibu saya Mereka sambil nangis ya. ya sampai sedih. Kadang suka ada yang ikut sedih gitu. Tante saya. Nah, jadi kalau keluarga ibu saya sih alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Sampai adiknya ibu saya pernah ikut membiayai loh, pernah ikut membiayai ya. Sampai kayak gitu disayang banget ya, disayang banget. Itu kan dia di Amerika tinggalnya ya. Itu sampai satu apartemennya foto Keke semua, disupport banget deh. Pokoknya adiknya ibu saya ini sayang banget gitu dari dia lahir itu disayang banget gitu Keke. Ini yang paling ini ya, yang paling berjasa gitu. Dia ngebantu banget sampai ngebiayain apapun gitu. Yang Keke butuh apa, dia yang support. Pokoknya udah kayak ayah kedua gitu ya dia tuh. Itu yang paling membantu. Kalau keluarga ibu saya alhamdulillah ya. Kalau keluarga ibu saya alhamdulillah. Terus apa namanya? Untuk interaksi ada sepupu saya tuh anaknya lincah banget ya. Dia anak super aktif. Nah, Keke suka main sama anak ini. Jadi teteh saya support gitu. Kadang Barga itu Kekenya ajakin gitu. Jadi misalnya bertiga nih sama adik. Jadi saya kalau nginep di mana staycation Barganya saya bawa gitu. Jadi ikut yuk, saya culik gitu kan. Karena saya pengen kayak apa ya? Keke tuh ada role model interaksi. Nah, anak teteh saya ini Barga ini anaknya tuh nggak yang memandang beda gitu. Jadi anaknya tuh nothing tulus gitu loh Pak. Jadi kalau Keke kita main zombian gitu. Keke kamu jadi zombie. Terus Kekenya ketawa lagi gitu Pak. Zombie itu kayak gimana. Terus mereka main zombie-zombian. Terus nanti Rafa sama si Barga ini lari kejar. Nah kan itu kan sebenarnya interaksi ya. Jadi saya nggak baper gitu. Anak saya mentang-mentang autis dijadiin zombie. Enggak. Biarin aja. Itu alaminya anak-anak gitu loh. Biarin aja. Kita jangan baperan lah. Jadi ibu jangan terlalu baperan gitu kan. Jadi main. Terus ada juga sepupunya yang nggak ngeliat aneh ada, tapi ya udah nggak usah baperan lah ya gitu. Dari Bu Cika ada nggak semacam kayak pengarahan bagaimana kira-kira anggota keluarga harus berinteraksi dengan ABK secara spesifik autis? Kalau saya enggak, tapi ibu saya Pak. Jadi ibu saya kalau di grup keluarga suka misalnya nge-share foto Keke. Alhamdulillah dengan keterbatasannya gitu. Ibu saya suka pakai kata-kata mutiara. Ibu saya yang lebih banyak karena kan ibu saya ini punya teman psikolog juga. Terus dia bilang, Li katanya nanti itu harus diomongin loh sama keluarga, harus diajak terlibat loh itu keluarga. Jadi ibu saya yang aktif gitu, ibu saya. Nah kalau di lingkungan sekolah, saya lihat Pak, anak gimana yang menerima Keke. Baru saya pendekatan sama orang tuanya. Saya deketin, saya puji anaknya, hebat ya, jarang loh anak yang bisa menerima anak ABK. Berarti hatinya udah luar biasa. Jadi orang tuanya kan jadi wah anak gue nih gitu ya. Wah gitu. Jadi terus saya selalu bilang sama bu gurunya, Bu, kalau Keke misalnya main di sekolah, coba deh deketinnya sama si itu. Keke soalnya di rumah juga satu komplek, terus anaknya nerima karena satu TK juga, satu komplek, satu SD gitu. Coba sama itu. Sampai sekarang, jadi saya suka minta tolong ibu itu. Kan Keke tuh udah ngalamin nginep di sekolah loh Pak, kayak camping, nginep ya. Saya titipin sama anak itu, Kil, titip Keke ya. Gitu. Jadi si Kila ini tuh udah kayak pendamping, tapi temen gitu ya. Kalau Kekenya apa Keke? Terus kalau Kekenya ngomongnya udah gitu, Keke dengerin dulu. Gitu. Jadi dia udah bisa mengarahkan ya. Udah bisa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan di sini? Silakan. Kita beralih dulu ya Bu ya ke pertanyaan dari Majelis Taklim di sini. Ya, silakan. Buat Buka, gimana sih Bu caranya mengenalkan Keke di lingkungan sosialnya Bu?
kan nggak semua ibaratnya ya, kalau misalnya di lingkungan saya pribadi ini banyak orang yang menilai negatif tentang autisme itu. Ya, menurut ibu bagaimana gitu? Bagaimana kira-kira memperkenalkan KK sebagai individu yang khusus ya, unik itu kepada masyarakat gitu maksudnya? Dari sisi KK-nya sendiri. Oh, dari KK. Sama jadi kan dari sisi orang lainnya gitu. Oke. Oke, kalau saya pertama tips saya juga sekalian, ibu-ibu, kita menerima dulu, ya kan? Kitanya nerima dulu. Kalau kitanya belum menerima, terus kita maksain lingkungan menerima, susah. Kitanya yang menerima dulu. Latih diri kita dulu untuk menerima. Itu satu ya. Kita menerima dulu. Karena kadang aku udah menerima, tapi giliran anaknya flapping, bete gitu ya. Mana aku gitu, ditahan nggak boleh. Itu ciri nggak menerima gitu loh. Kalau menerima kan harus segala yang ada di anak itu kita terima gitu. Kitanya menerima dulu. Ya. Kedua yang tadi Pak, ilmu. Kita harus tahu ilmunya dulu gitu. Tahu, karena kalau kita nggak tahu ilmunya, ketika kita ingin memperkenalkan anak kita ke dunia luar, ya hanya sekedar angin aja gitu. Ini anak saya gini ya. Jadi kita jadi kayak memohon-mohon gitu. Kayak dunia ini cuma milik mereka. Kita ngontrak gitu kan. Ya kan, ikut ya, permisi ya gitu. Jadi kayak begitu, saya nggak mau. Saya nggak begitu. Jadi saya berilmu dulu. Ketika ada orang nanti menghina, saya udah tahu jawabannya apa gitu. Dua itu. Jadi ketika ada di lingkungan, kita pede gitu loh Pak. Kitanya dulu yang menerima gitu ya. Iya, kita udah pede, udah punya penerimaan, udah punya bekal ilmu. Jadi saya nih kalau misalnya ini ya pernah nih di kolam renang, Keke kan suka nanya orang tuh namanya siapa, mobilnya apa, rumahnya di mana gitu. Dia suka nanya tuh kayak di kolam renang. Aku biarin aja, ibu jangan langsung, no, jangan, cuek aja, biarin dia itu apa namanya, jangan terlalu banyak dikritik gitu, biarin aja dulu. Nah, Ini yang terus menarik. kenapa? Ini yang menarik sebenarnya. Ada satu hal ya yang tadi penting dari kalimat Bu Cika, yaitu artinya orang tuanya harus berilmu dulu gitu ya, supaya bisa kemudian menerima, karena kan tahu ilmunya. Dari belakangan ini kan banyak sekali orang tua yang sebenarnya hanya berkeluh kesah, tapi dia nggak tahu ilmunya. Nah, kira-kira bagaimana sih, apa sih yang Ibu Cika lakukan? Kok Bu Cika mau selalu untuk belajar? Apa yang Bu Cika pikirkan gitu terhadap KK yang kemudian meningkatkan motivasi Bu Cika untuk belajar? Supaya bisa di-share, jadi para ayah bunda itu juga bisa untuk jangan hanya berkeluh kesah, tapi juga mempelajari ilmunya. Gimana Bu Cika? Ya, kan kita sayang sama anak kita ya. Tugas kita apa sih di dunia ini? Lah, kita memutuskan nikah, punya anak, terus anaknya mau diapain? Kan kita yang ngurus. Salah satu kita mengurus anak itu adalah ya begitu kan, kita punya anak tipikal juga, jangan salah ya, anak tipikal tuh juga bukan berarti nggak punya masalah loh. Beneran deh. Saya, aku nih menerima curhat bukan dari ibu ABK aja. Ibu yang tipikal pun sampai sekarang loh, banyak yang berdatangan ke rumah tuh misalnya curhat. Problem anak tuh gini Pak, kelas 6 aja sekarang, kelas 5, kelas 6, anak-anak udah mulai mengenal pacaran, ya kan? Mengenal, iya itu loh, luar biasa loh. Nah, jadi jangan dipikir bahwa punya anak tipikal tuh nggak punya masalah, sama, semua juga punya masalah. Cuma kita punya masalah beda-beda, porsinya beda-beda gitu. Jadi ketika kita punya anak, ya termotivasi kan kita sayang. Kita mau tahu dong anak kita ini kenapa. Dari kenapa gitu. Kenapa anak saya flapping misalnya? Itu tuh apa gitu. Jadi dari situ awalnya, karena saya sayang gitu. Ini sayang sama dia, dan saya nggak mau nanti saya jadi over. Kan nanti kalau saya mukul, saya kan pernah mukul juga kan, karena saya nggak ngerti ya kan. Itulah saya sadar, saya mukul karena saya nggak ngerti. Iya, karena saya nggak ngerti gitu. Jadi kan akhirnya pada saat saya mengerti, kayak gini deh, kayak waktu itu kayak steaming. Nah, waktu itu steaming, saya nggak boleh itu Pak, saya marahin, saya ancem, saya pukul pakai sapu lidi, jujur ya, saya pukul Pak. Kadang saya nggak nerima steaming, saya nerima dia, tapi saya kaget dengan steamingnya. Waktu itu steamingnya bukan flapping, kalau flapping saya masih nerima. Waktu itu apa ya, kaki-kaki saya sebutnya, jadi kayak olahraga yoga gitu, ya kaki-kaki.
Saya marah karena dia itu jadi berkeringat, jadi bergetar gitu. Waktu saya nggak tahu itu steaming. Iya. Keke selama saya suruh tahan itu, dia nggak ngelakuin memang. Tapi tahu nggak, anaknya stres, Pak. Iya. Stres, tantrum, pokoknya stres aja, depresi gitu. Nah, ketika saya tahu itu steaming, saya nangis. Saya yang nangis balik. Saya nangis, nyesel saya. Saya minta maaf loh, saya sujud-sujud minta maaf sama Keke loh. Maafin ibu ya. Itu nangisnya saya seminggu apa lebih gitu, Pak. Nyesel saya. Iya, nyesel. Ya nyesel, Mbak. Jadi situ saya sadar pentingnya ilmu tuh di situ. Yeah. Ternyata itu steaming. Itu steamingnya dia. Jadi ketika dia tidak punya itu, dia ada muncul perilaku-perilaku lain gitu, emosi, apa. Akhirnya ibu boleh kakek, boleh banget, silahkan. Tapi pas mau tidur ya Kak, di kamar ya, oke. Negosiasi, dia steaming. Tahu nggak yang terjadi? Masya Allah, itu Allah Maha Baik. Jadi ketika dia nginep di camping, saya deg-degan dong. Ini pertama kali dia nginep di sekolah. Gimana kalau kaki-kaki? Sementara kalau tidur itu dia bareng sama teman-temannya. Temennya akan lihat aneh kan? Saya takut dibully, takut dilirik jadi bahan omongan dan lain. Saya ngomong, no kaki-kaki di sekolah ya. No ya, kan kakak sudah besar. Malu. Kakak udah besar. Dia enggak loh, Pak. Dia enggak loh. Dan pulang dari sana tahu nggak dia bilangin, Ibu, kaki-kaki cuma di rumah ya. Kalau ke hotel, camping tidak ya? Iya, tidak, Kak. Alhamdulillah loh, Pak. Jadi ketika kita tahu ilmunya, kita menerima, and we know how to do gitu. Kita tahu menghandle-nya. Tapi kalau kita panik duluan, kita marah duluan, emosi duluan, kita nggak akan tahu, Pak. Gitu. Kita nggak akan tahu harus gimana gitu. Jadi saya waktu itu yang pertama gitu, nerima dulu. Yang penting adalah menerima dulu gitu ya. Iya, terima dulu. Oke. Jadi artiannya dari Keke ini ternyata sekarang sudah bisa diajak bernegosiasi oleh Bu Cika ya. Bisa. Dia udah paham. Dari Bu Emi atau teman-teman yang lain ada lagi dari kelompok pencapir RW 3, silakan. Ada? Saya deh. Ya, silakan. Jadi kalau menurut Bu Cika, ini kita kan nggak spesifik ke ibu, kan orang tua nih. Gitu. Cuman rata-rata kok ibunya gitu yang heboh. Gitu. Ya. Jadi kalau menurut Bu Cika itu mana yang harus lebih dulu gitu? Kan anaknya terdiagnosa autis. Berarti yang lebih didahulukan itu adalah saya ngerti tentang autis atau mindset saya rubah dulu tentang autis. Gimana? Apa tadi? Nggak kedengeran? Jadi Pak Evan yang lebih jelas. Ya, jadi artiannya adalah yang lebih utama adalah merubah mindsetnya tentang autis. Ya. Atau paham tentang, jadi harus metode penanganannya harus gimana? Ya, jadi metode penanganannya menjadi. Kira-kira mana yang lebih harus didahulukan? Ya, artinya apakah mindsetnya dulu yang harus dikuasai oleh orang tua? Artinya autis itu apa, fenomenanya apa? Karena masih banyak nih orang tua yang beranggapan ada nggak obat autis, kan gitu ya? Iya, banyak. Autis bisa sembuh juga ada Pak itu. Nah, iya. Atau mau fokus pada berbagai teknik-tekniknya. Mau fokus yang pertama itu yang penting adalah mindsetnya dulu yang dibenahi, atau berbagai tekniknya yang langsung aja kita nyemplung aja ke mempelajari teknik. Kira-kira menurut Bu Cika mana yang lebih prioritas? Kalau kita udah kedeteksi itu langsung ini dulu ya, penanganan dulu ya. Tanganin aja dulu. Misalnya cari bantuan dulu, misalnya apakah terapi, ya. Sambil terapi itu kan pasti ada waktu lah ya. Itu kan lagi terapi pun kita kan nunggu. Kalau saya gitu, saya memanfaatkan semua media. Anak terapi kita googling kan bisa, ya kan? Googling dulu, belajar di mana sih gitu ya, yang bisa. Terus saya banyak sharing. Saya cari tahu yang anaknya autis, Down syndrome, pokoknya saya belajar banyak gitu. Ya, tapi yang penanganan pertama, sekarang gini, kita nih belajar dulu, tapi anak nggak ditanganin, ya kan nantinya waktu sayang. Jadi kalau saya, waktu itu kan saya juga nggak langsung ngerti, saya cuma kata dokter, ini harus terapi sensori dulu, oh iya, saya nggak tahu itu apa, EOT dulu gitu, saya nggak tahu itu apa, tapi
berjalan dengan waktu, saya sambil belajar gitu. Saya waktu itu sempat waktu dulu kan belum tahu banyak tentang workshop dan lain-lain di mana gitu. Saya cuma setiap ada ini ada workshop di Anu tentang autis, saya datengin loh, saya ikutan gitu. Saya ikutan gitu. Ini tentang ada ini loh, tentang ini nih, ikutan lagi. Terus kalau ke psikolog sekolah dicecah itu Bu Emi. Saya suka pada lihat jam kalau ngobrol sama saya tuh. Lihat jam gitu. Seru ya sama Bu Cika, saya suka nyecer nanya. Ini gimana. Jadi sambil nunggu korek-koreksi terapis, psikolognya apa segala macam gitu. Kalau saya gitu Bu Emi, kalau saya ya. Jadi anaknya ditanganin dulu sama ahli sekitar situ dulu, yang penting tanganin dulu, baru kitanya belajar. Nanti dari situ kita pas paham, kita bisa petain gitu. Oh, berarti terapi yang dulu anak saya sama dia kayaknya kurang cocok nih. Gak apa-apa, maksudnya kita gak apa-apa melakukan kesalahan, gak akan ada yang sempurna. Jadi jangan gini, tuh nyesel dari dulu saya terapi yang gitu, ternyata begitu. Kadarullah ya kalau udah terjadi gitu. Tapi minimal kita dari situ belajar. Jadi tahu, oh terapi ini gak cocok buat anak saya. Oh ternyata itu tuh sebuah metode. Oh ternyata kayak maaf ya, kayak itu tuh pakainya ABA, anak saya nggak cocok. Oh ternyata ini pakainya terapi bermain, anak saya lebih cocok gitu. Jadi kan kita akan paham gitu. Kalau saya gitu. Oke, ada lagi? Oh, siap. Bu Sekar? Cukup. Oh, cukup ya. Oke, ada dari ini belum? Oke, Bu Cika. Sekarang kalau sekiranya terkait dengan keilmuan yang Bu Cika dapatkan yang paling utama, yang paling merubah Keke, menurut Bu Cika apa sih? Yang paling istilahnya signifikan merubah dia apa? Semuanya sih Pak, semuanya. Nggak ada yang paling tuh nggak ada. Tapi yang penting kita tahu urutannya ya. Maksudnya kita mengenal tahapannya ya. Kalau dulu juga saya nggak mengenal, baru sekarang. Makanya kenapa kadang di grup ausis saya suka, Bu sebaiknya gini gitu, karena ada hal yang saya udah ngalamin, ada yang memang saya tahu itu seharusnya begitu, tapi kayak ke-skip gitu kan ya. Kayak ke-skip. Jadi misalnya gini, harusnya kayak dapetin itu di usia 3 tahun, saya baru kasih di usia 8 tahun, kan jauh ya gitu. Sementara 8 tahun tantangannya lebih-lebih gitu. Jadi tantangan saya gini, misalnya kayak dapat SI di usia 7 tahun. Sementara 7 tahun itu kan ada problem emosi yang lain ya, benturannya gapnya gitu, gap usia kalender, usia mental sama kemampuan itu kan jadi beda ya. Semuanya beda gitu. Jadi akhirnya lebih berat buat saya gitu pada saat menjalankan apa yang harusnya dia dapat di usia 2 tahun gitu, 3 tahun. Nah, jadi kita harus intervensi sejak dini gitu, sejak awal gitu. Tadi apa yang saya jadi lupa? Oke, jadi artinya terkait dengan intervensi awal ini tadi Bu Cika menyebut di terakhir itu adalah terkait dengan intervensi awal. Seberapa pentingnya menurut Bu Cika? Karena masih banyak sekali orang tua yang masih berkeyakinan bahwa nanti juga berubah dengan sendirinya seiring dengan usia gitu. Dari pengalaman Bu Cika, apakah benar semakin dini semakin baik untuk intervensi? Iya sih. Itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya usia mental sama usia kalendernya beda kan ada gap nanti di situ. Jadi misalnya kayak gini deh contohnya, anak saya di sini ada tangga anak tipikal ya. Dia dari kecil digendong terus kan, sampai usia 2 tahun tuh digendong terus. Nah jadi kan ibunya sebenarnya ini anak saya kan belum bisa ngomong, harusnya udah bisa ngomong. Saya bilang ibu digendong terus, nggak dikasih kesempatan buat dia minjek alam gitu loh, digendong terus Pak Yovana. Diturunin, itu yang harusnya 2 tahun dia udah seimbang kayak vestibular gitu ya. Profil terganggu akhirnya, jadi anaknya tuh sampai patah tulang kan, karena dia nggak bisa ngontrol larinya, nggak bisa ngontrol jalannya, jadi lari tuh badan duluan gitu. Nah, apalagi pada anak seperti anak kita ya, jadi kalau kata saya sih intervensi awal tuh perlu, walaupun apapun diagnosanya deh, pokoknya apapun diagnosanya, yang penting tahu dulu kita gitu loh, intervensi awal dulu gitu. Anak saya juga kan gitu, intervensi awal dulu, kita nggak tahu diagnosanya apa kan. Ini ada yang masuk Bu Cika, pertanyaan menarik sekali nih. Untuk melakukan terapi, apakah memang harus selalu ke lembaga terapi atau orang tua bisa menangani?
Ini mungkin dari orang tua yang di daerah yang mungkin Ya, belum betul. Itu banyak banget yang nanya sama saya sebenarnya ya. Ya. Idealnya pasti lembaga ya, karena kita awam. Tapi gini Bu, stimulasi utama kan di rumah. Sebenarnya lembaga terapi itu kan hanya membantu, ya. Tapi kan kita awam nggak tahu gitu ya apa yang harus dilakuin gitu. Jadi memang lembaga terapi membantu. Tapi kalau bener-bener nggak nemu gitu, kalau bener-bener nggak nemu, ya kita mau nggak mau di rumah. Makanya ilmu yang tadi belajar gitu, Ya, belajar yang tadi. Nah, misalnya gini, kita nggak tahu apa-apa nih, belum tahu apa-apa, ya kayak TML aja, ke alam aja dulu gitu loh. Saya kan pada saat Keke kecil itu kan, saya sebenarnya punya kesalahan juga ya. Waktu Keke 2 tahun itu, saya banyak larang Pak. Nggak boleh nginjak, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh nginjak tanah, nggak boleh pegang, karena saya dulu jijian kan. Itu saya berantem sama bapak saya, kata saya biarin aja, nggak apa-apa pokoknya gitu. Terus sebenarnya saya nyesel, makanya saya pindah rumah. Di situ saya merubah mindset. Jadi saya jalan kaki tanpa alat, itu kan terapi awal ya. Nah, kalau sama sekali ibu nggak ada lembaga, sama sekali nggak ada nih. Ya lakuin dulu yang dulu kita waktu kecil. Kita kecil ngapain aja gitu. Nah, itu lakuin aja dulu. Saya dulu gitu. Saya waktu kecil main masak-masakan. Udah. Oh, dulu waktu kecil ada tanah. Sekarang nggak ada, saya pakein terigu, Pak. Saya ngorbanin terigu 10.000, biarin aja kan. Saya keluarin terigu, saya kasih wadah yang banyak, simpen di garasi biar kita nggak reog. Di rumah kan berantakan, susah. Di garasi aja udah saya simpen meja, saya keluarin terigu, saya panggilin anak tetangga, yuk main sama-sama sini. Sekolah itu terigu, kan seneng anak-anak, seneng kan Pak gitu. Terus air apa? Ini cari daun, saya bilang, yuk kita cari daun. Pura-puranya belanja daun. Terus udah gitu mereka main ulek-ulekan, main kocok-kocok gitu. Berantakan rumah saya Pak, ada kali 5 anak waktu itu. Ini Pak Yudi ikutan. Pak Yudi hanya titip salah. Iya. Terus udah gitu, Sekali geli nih. terus udah gitu besoknya anak itu pada datang lagi. Terus ibu-ibunya pada datang, ibunya pada ngeliat, kok anak gue happy di rumah lo ya katanya. Iya lah, saya bilang dibebasin gitu. Jadi Bu, kalau nggak nemu lembaga, kalau nggak di pelosok apa, balikin aja ke alam. Benar nggak Pak Yovan? Betul. Balikin aja dulu ke alam gitu. Biar alam yang membentuk mereka gitu. Ya, karena esensinya kan adalah bahwa sebenarnya pada saat bayi, pada saat masa development ya, anak-anak itu kan fungsinya adalah mengeksplor. Jadi kalau seumpamanya anak ibu tidak mengeksplor, ya berarti wajib ibu tanda tanya tuh. Kenapa nih? Ya, jadi inti daripada apa yang tadi Ibu Cika katakan benar. Tujuan daripada terapi kurang lebih adalah untuk mengembalikan anak-anak sebagaimana anak-anak zaman dulu aja. Dia eksplor, dia pegang apa, dia latih apa, dan lain-lain. Nah, tapi nanti memang ada kondisi di mana gini, kenapa kita masih butuh lembaga? Saya kan agak berimbang kalau saya ya. Jadi nanti pada saat kita kembali ke alam, kita nemuin, mereka kan, lembaga ini kan membantu mengarahkan, melihat juga. Terus ada beberapa terapi yang memang butuh di dalam ruangan juga gitu ya. Jadi harus imbang, karena memang anak-anak ini kan ada perbedaannya sama anak-anak lain ya. Tetap nanti kalau ibu sudah nemu lembaganya, jalanin gitu dengan lembaga. Jadi holistik antara lembaga sama di rumah. Nah, di rumah tuh yang alamnya. Kalau Keke kan sekarang gitu. Sama Miswati kayak TML, ininya terapinya di luar, di halaman. Ya mirip lah dengan yang Bu Emi mainkan di lapangan itu, sama. Kita niru. Jadi kayak sepeda yang Bu Emi bikin tuh. Ya Keke juga ada ya, walaupun masih ada rodanya, tapi dibikin Keke seperti itu jalan. Kita tetap, jadi Pak Aji sebagai media yang dia intervensi di dalamnya, di lembaga, Miswati yang kayak Bu Eminya, Miswati. Tapi kalau orang tua atau nanti ada pertanyaan, tapi kan kami adalah IRT, ibu rumah tangga, belajar tentang autisme emang gampang. Gimana Bu Cika? Nah, kira-kira gimana Bu Cika? Ya saya aja bisa gitu. Iya kan, maksudnya sebenarnya gini,
saya juga nggak pinter-pinter banget sih sebenarnya ya. Jujur deh, maksudnya ya saya kalau ngomongin teori di grup yang pinter mah siapa? Mam Riza ya kan, tahu Pak Evan ya. Wah gitu, kalah lah saya Mampira gitu. Kalau saya kan celetuk saya yang alami-alami aja ya. Ya Ya, Pak nggak lihat ya, maksudnya misalnya kenapa ya misalnya anak saya gini, ya udah ya celetuk saya tahu lah Bu Emi, Bu dia kan. Maksudnya kalau saya nggak tahu teori, tapi saya tuh lebih ke ya gitu. pengalaman itu ya. Kenapa? Dasar pengalaman gitu maksudnya. Ya, jadi kalau saya lebih ke pengalaman tuh gini, saya pernah kecil, saya pernah jadi anak kecil, saya pernah jadi saya sekarang jadi orang tua. Anak kita anak kecil belum jadi orang tua. Nggak bisa logika kita masuk ke logika, anak itu ada di logika kita nggak bisa. Tapi kita bisa ada di logikanya anak. Jadi kita yang masuk ke dunianya anak gitu. Jadi Bagus itu. iya tinggal pikir aja dulu kita seumur dia ngapain ya gitu. Oh dulu kita seumur dia main apa sondah misalnya. Oh dia waktu seumur dia kita main di air misalnya, ke sungai misalnya, ya bawa gitu, ya ajak gitu, kayak gitu. Jadi balikin ke kita aja gitu. Ini ada pertanyaan lagi Bu Cika yang masuk kami. Bu Cika itu kurang lebih pertanyaan kalau saya simpulkan menerapkan diet nggak terhadap dalam K ya untuk kesehariannya. Pertanyaan sensitif ya Pak ya, sering banget ini didebatkan kalau di saya tuh nggak enak lah jawab ini, tapi gini deh, saya nggak diet apa yang CGF itu saya nggak, kayak masih makan roti Bu tiap hari. Saya nggak ya, karena tapi dietnya lebih ke gini loh, kadar gitu loh yang dikurangi. Ya, jadi apapun boleh, masih bisa ya. Apapun masih bisa selama tidak mengganggu kesehatannya dia. Saya lebih ke kesehatan. Misalnya kayak dia stroberi dia alergi. Stroberi dia alergi gitu kan ya. Terus cabai gitu dia alergi. Sayuran hijau dia alergi Pak. Bibirnya bengkak kalau dia makan sayuran hijau. Nah jadi saya juga baru dengar sih ada yang alergi sayuran hijau. Teralami oleh Keke. Nah tapi dia roti ya tetap jalan gitu. Jadi saya ngemantau makan roti apa nih perilakunya, apa ketawa-ketawa, apa lagi kalau yang ini ya. Ternyata enggak, ya udah. Aktif gitu ya. Ya, ternyata enggak, ya udah enggak apa-apa. Terus misalnya dia minum teh gitu ya, tehan kemasan. Awal-awal enggak, makin kesini kok ngaruh. Jadi ketok-ketok akhirnya cuma dikasih sebulan sekali. Sebulan sekali ternyata jadi ngaruh 2 bulan sekali gitu aja. Kalau anak tuh pengawasan ya. Iya, anak itu kan butuh bahagia ya. Sekarang bisa dibayangin dong ketika anak lain lagi minum itu dia ngeliatin bengong gitu. Jadi saya lebih milih begini loh. Biar dia merasa dia itu adalah hidup dia tuh udah anak spesial. Tapi jangan bikin hidup dia tuh terlalu spesial gitu loh. Biarkan dia itu berimbang gitu. Kayak kemarin camping teman-temannya makan pop mie, ya udah jadi kan kebersamaan tuh makan pop mie, and dia itu ngerasain kalau dia itu manusia biasa, bukan Superman, bukan Spiderman gitu loh. Dia tetap makan pop mie sama teman-temannya, berkumpul, berinteraksi. Pop mie ini adalah kayak Pak Yovan minum kopi, temannya mencari ilmu. Kalau pop mie ini adalah yang membuat orang berinteraksi, kan dia berkumpul sama teman makan pop mie sama-sama, terus terjadi interaksi. Jadi berarti yang beracun adalah dosis ya? Iya, kalau saya lebih ke itu, ke dosisnya aja sama, dosis sama durasi ya. Ya, jangan terlalu banyak gitu kan. Jadi ini untuk para ayah bunda yang masih mendietkan anaknya ya, seperti yang tadi Bu Cika katakan bahwa kata kuncinya adalah pengamatan ya Bu Cika ya. Ada nggak dampaknya? Kan yang tahu kan ibunya kan, orang tuanya. Jadi nggak usah khawatir ya kan, apakah anak saya harus saya dietkan tahu bulat? Menurut saya itu kembali lagi ke orang tua. Betul ya Bu Cika ya? Ya, tapi baik lagi ya ke ibunya. Jadi jangan, maksudnya, tapi gini loh, anak saya nggak diet nggak apa-apa tuh. Betul. Anak saya udah komunikasi 2 arah, udah udah bisa diajak bercanda, udah tahu mana bercanda, mana jahil, dia tahu loh jahil. Kagetnya, ternyata udah bisa negor orang nih, ya kan? Artinya tadi kan yang ini
waktu keluar dari ruang terapi yang Bu Cika tadi sampaikan ya. Ya. Dia tuh udah bisa saya suruh, kayak anterin ini nih makanan ke mam siapa gitu depan rumah. Assalamualaikum. Ini buat Bu Rini gitu. Bisa ya? Iya bisa, udah bisa. Malam minggu bisa gabung sama bapak-bapak di pos security gitu ngobrol. Bisa, dia suka ke lapangan, Pak. Dia suka ke lapangan sendiri. Oke. Ada lagi pertanyaan, Bu? Belum? Oke. Bu Emi tadi udah mulai nunjuk, silakan. Saya terakhir aja, pertanyaan terakhir ya. Jadi apa sih yang Bu Cika persiapkan ke Keke gitu ketika artinya untuk misalkan ketemu kondisi yang dia dalam tanda kutip itu dibully, pernah nggak mempersiapkan itu, terpikirkan itu untuk di sekolah? Membuli itu sebenarnya persiapan saya udah terpikirkan persiapan dari awal. Tapi itu ada miskomunikasi saya dengan sekolah. Jadi waktu itu saya minta, karena kan gini, kalau sekolah itu kan lingkungannya lebih langsung terjun ya ke dunianya gitu. Saya waktu itu bilang sama sekolah, tolong saya salahnya orang yang saya ajak ngomong orangnya nggak paham, kepala sekolahnya kurang paham. Jadi pada saat saya bilang, Bu, nanti ke tim LSDC-nya tolong minta dilatih Keke untuk menghadapi bulian. Terus kepala sekolahnya agak kesinggung, Bu Cika nih jangan bilang gitu, soalnya di sekolah kita ada bulian. Bukan. Jadi akhirnya rencana itu saya tunda dulu. Nah baru tahun ini saya bilang, Bu, kalau Keke tolong latih Keke untuk menerima bully, karena selama ini mungkin Keke pernah dibully tapi waktu itu belum aware kan. Nah sekarang kan udah awareness-nya udah terbangun nih Bu Emi. Nah ini udah mulai kita lagi programkan. Nah tapi kemarin waktu dia mau outing sama sekolah naik bis, temannya tuh ada yang bercandain, ada yang gini, Keke gitu. Kan Keke suka nanya ke teman-temannya, misalnya namanya Arif, misalnya Arif, ini mana gitu kan, nanya teman yang lain kan, Akila mana, Milady mana gitu sekarang. Nah temennya ngikutin gayanya dia gitu, Zona mana misalnya, Dewi mana gitu. Kayaknya nggak nyaman, langsung no, no. Jadi dia udah ekspresiin, nggak mau dia digituin, no, gimana sih, no, katanya gitu. Depan saya ketawa, oh dia udah tahu mana hal yang dia itu nggak nyaman gitu, dia udah tahu. Jadi karena waktu sudah agak larut juga ya, Bu Cika ada nggak tambahan hal-hal yang penting yang Bu Cika ingin sampaikan kepada orang tua ya? Semoga sesi ini bisa menjadi ya walaupun santai tapi bisa menjadi inspirasi dan edukasi buat orang tua. Kira-kira apa? Kita berhenti sejenak untuk informasi sekilas mengenai program training pemberdayaan orang tua terkait dengan edukasi dan terapi autisme. Jadi banyak orang tua permasalahannya adalah bertanya bagaimana caranya untuk kemudian bisa memberikan edukasi dan terapi kepada anaknya. Ada training online terapi autisme total, di mana Anda bisa mengikutinya. Jadi walaupun Anda sama sekali tidak mengerti mengenai autisme, walaupun Anda sama sekali bukan memiliki latar belakang pendidikan di bidang psikologi, Anda bisa dengan cepat menguasai bagaimana untuk melakukan edukasi dan terapi kepada anak autis Anda. Dengan demikian, jangan ditunda lagi, buruan bergabung di Total. Sekarang kita kembali lagi ke video. Pesan Bu Cika untuk orang tua di seluruh pelosok Indonesia. Silakan Bu Cika. Apa ya? Banyak ya kayaknya. Terlalu banyak jadinya. Silakan 13 saja. 100 boleh nggak Pak? Yang pertama gini loh Bu. Anak autis ini memang kita ngelihatnya beda ya. Kaget pasti ya. Kan pasti ada yang aneh, flapping, ya. Kayak itu masih ada gitu. Ya, kayaknya masih ada gitu. Kan aneh, kelihatannya aneh. Terus apalagi ada anak yang gini-gini tangan ya. Gini tangan. Ya nggak apa-apa Bu, gitu. Kita bercermin pada diri kita, apakah kita sudah sempurna? Apakah kita nggak sempurna, anak ngeluh nggak? Bilang nggak sama Allah, kenapa sih gue dikasih yang begini gitu? Kan enggak. Justru kita belajar loh dari anak. Mereka menerima kita, loh masa kita nggak terima mereka gitu. Ya kan ya. Dan itu pertama. Jadi yuk kita terima dulu deh mereka gitu. Sayangin mereka.
keduanya jangan melihat mereka itu autisnya gitu loh. Kalau kita melihat autisnya, jadi segala macam yang ada di diri mereka, kita merasa mereka tuh kesalahan dari autisnya. Gitu. Banyak banget Pak ibu-ibu yang kenapa ya anak aku waktu itu pernah ya, maaf ya kalau ada ibunya ikutan. Waktu itu pernah ada ibu yang Bu Emi mungkin perhatiin. Ini saya ke Indomaret, saya bawa pas-pasan, terus anak saya minum katanya, tiba-tiba ngambil minuman terus minum. Nah, itu bukan perilaku anak autis. Ya, semua anak-anak umur 3 tahun begitu kali ya. Ke Indomaret ngambil minuman nggak ngomong. Iya kan semua gitu. Jadi pada akhirnya tapi gara-gara dia autis, dia disalahin autisnya gitu. Nah, tolong ibu-ibu jangan lihat itu terus gitu loh. Autis tidak semuanya, maksudnya bukan semua hal yang negatif itu jangan dibebankan ke anak autis gitu loh maksudnya. Itu benar 13 kayaknya deh Pak. Ketiga gini, tiap anak itu kan berkembang ya Pak. Apa sih bayi terus apa anak-anak itu kan berkembang. Setiap perkembangan ini pasti melahirkan sesuatu yang baru gitu. Jadi jangan panik, jangan dunia sekarang kok dulu nurut, kok sekarang membangkang. Ya dia kan hidup kali, gitu kan suka gitu. Dia kan hidup gitu ya. Dia itu ada fase di mana dia itu pengen punya. Dia pengen memutuskan sendiri, berarti itu sudah menemukan fase jati diri. Maksudnya dia sudah mulai apa ya? Aku pengennya itu warna hijau. Kan dulu mah dikasih baju warna apa aja juga dia mau ya. Kan lama-lama dia, iya sekarang kan dia enggak aku. Nah itu justru fase yang baik. Jadi ibu-ibu jangan, ini kodratnya ibu-ibu mengatur, suami pun kan ikut diatur. Jadi anak diatur. Nah, ini tolong turunkan ibu-ibu, tolong turunkan. Saya juga masih gitu, itu suami saya lagi marah gara-gara saya banyak atur gitu. Saya masih gitu, tapi saya juga masih belajar. Jadi kita saling ingetin. Turunkan itu. Jadi ketika anak mulai membangkang, jangan lihat negatifnya. Ini anak muncul ide, berarti dia aware gitu. Jadi itu ya. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Ibu-ibu jangan banyak murung, jangan banyak bingung. Belajar, cari tahu, terus belajar tuh dari banyak hal gitu. Belajar dari banyak hal. Keempatnya amati. Benar nggak Pak Yavan? Apa kata Pak Yavan dulu? Amati apa? Cermati. Amati, cermati. Jadi amatin. Nanti kalau kita mengamati, kita akan tahu deh skill dia di mana. Beneran. Kita akan tahu. Kan banyak ibu yang bilang, di mana ya bisa tahu skill anak saya ke apa gitu ya. Itu dari pengamatan. Kenapa saya akhirnya bisa tahu kayak suka menggambar, suka bahasa, pengamatan. Terus ibu-ibu jangan lupa ya, kasih anak-anak kesempatan punya pengalaman baru. Jangan dikerem aja di rumah, gitu. Jangan ini. Jadi saya sih cuma mau bilang bahwa kesimpulannya adalah anak autis adalah manusia juga. Tolong terima mereka apa adanya. Tolong didik mereka seperti anak pada umumnya, tapi dengan cara-cara yang berbeda. Gitu. Dan kalau ada ayah yang nonton atau ibu ini kan direkam, nanti rekamannya liatin, ayah ayo dong bantu istri-istrinya, bantu ibunya di rumah, kasihan loh gitu. Saya pernah bikin jadwal yang saya bilang tadi, subhanallah ya ternyata tugas ibu luar biasa. Maaf ya, ini bukannya mengarah ke yang mesum-mesum ya. Tugas istri itu melayani suami juga loh. Kebayang nggak sih Pak? Bener nggak Pak? Udah anak diurus, rumah diurus, melayani juga. Tapi mereka itu manusia yang punya hati juga Pak. Ya. Ayo dong, gitu loh. Ayo, minimal nggak ngebantuin, minimal jadi teman mendengarkan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Cika untuk inspirasinya ya. Jadi karena sudah terlalu larut dan kita akan segera mengakhiri, namun sebelum saya akhiri saya ingin berucap salam kepada Bu Wati. Selamat malam Bu Wati, sehat selalu ya. Saya sangat suka dengan dedikasinya terhadap autisme. Pak Aji juga ya, Pak Aji luar biasa. Kapan kita bisa sharing-sharing lagi, tukar pikiran, berbagai metode. Supaya artinya ya kita bisa terus belajar ya. Dan jangan lupa nantikan untuk sesi-sesi podcast ke depan, di mana kita akan menampilkan lagi orang tua, praktisi, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai media informasi untuk menginspirasi dan mengedukasi para orang tua. Harapannya dengan demikian, edukasi dan terapi untuk autisme tidak harus mahal. Jadi artinya kalau bisa dapat di rumah, ya dapat di rumah. Betul ya Bu Cika ya? Betul. Yang penting mah cari ilmu ya Pak, supaya bisa nggak ada yang di rumah itu cari ilmu juga. Benar nggak Bu Emi? Mantap.
sharing. Jadi di WA group juga kalau sekiranya ada pertanyaan atau apa, Bu Cika selalu hadir di sana ya. Dan nanti kalau sekiranya ayah bunda ada yang penasaran dengan alamat dari Bu Wati atau Pak Aji, nanti bisa lihat di deskripsi yang akan kami sertakan di podcast yang sesi sekarang. Bu Cika, terima kasih untuk Ya, waktunya. sama-sama Pak Yoslan juga Bu Eni, tim semua, makasih ya dedikasinya untuk anak-anak autis juga saya ucapin terima kasih. Semoga Allah membalasnya di akhirat nanti. Amin. Terima kasih Bu Cika. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat istirahat dan kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ibu Cika.